Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapakku. Yang kedua, di dalam Iya, kamu artikan ayat ini sebentar, jangan satu-satu dulu dong. Tunggu. Di dalam Matius 8 ayat 11, aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan surga. Makan bersama. Nah, berarti ada makan-makan, minum kan di surga kan? Nah. Iya, coba kau artikan makan di situ seperti makan kita di dunia atau seperti apa? Ayo. Kamu mau makan gimana menurut kamu? Makan apa maksudnya? Wong kamu dapat data. Jadi dalam pemahaman, makanya kau bilang pemahaman kalian itu dangkal sekali. Loh, Ya, kamu udah pakai data. ada bahasa yang dituliskan oleh Alkitab itu yang hal-hal kita tidak mengerti. Oke? Jadi kamu udah bisa data ya? Berarti menurut kamu tidak makan? Iya, makan Oke, pakai itu data, yang pakai kamu data. pahami Oke. itu kita Oke, seperti tunggu, kita tunggu, makan tunggu, di tunggu, dunia. tunggu. Oke, tunggu dulu. Saya memakai dalil ada makan, ada dan minum. Nah, sekarang coba kamu pakai data di surga tidak ada makan dan minum. Pakai data juga, sangka coba. Ayo coba. Jangan kau lari-lari, Pak. Coba Papa Loh, pahami itu makan Kamu itu udah kasih seperti data, di bumi kamu atau udah bagaimana? percaya. Kamu ada data, kamu udah percaya, sedangkan kamu Karena punya di data surga yang itu dapat nggak data. ada yang jualan goreng, jualan makanan tidak ada. Yang saya tanya, coba mana datanya kalau di surga tidak ada makan dan minum? Kalau barusan kan dua data jelas makan dan minum. Coba kamu baca pakai data. Pak, kalau kami memahami surga itu bukan surga. Pak, lo kok gimana sih? Nah, sekarang kamu udah pakai Ayo, data. Papa aja ngomong lah. Saya diam. Saya ngomong. Oke, saya ngomong. Jadi ayat ini jelas bahwasanya nanti Abraham, Ishak, Yakub bersama kita makan bersama. Nah, sekarang kalau menurut kamu tidak ada makan dan minum, bantah dong pakai data. Bahwa di surga tidak ada makan, tidak ada apa-apa. Coba, silakan. Kamu aneh, tak kasih data yang jelas, kamu bantah, tapi bantahan kamu udah pakai data. Ayo, mencret, ayo cepat. Pak, di sini Matius 26 itu makanan apakah seperti yang diajarkan Yesus di sini? Wah, makan bersama kok. Dijamu makan. Iya, makan bersama seperti apa makanan itu? Loh, orang makan gimana? Oke, coba. Apakah di surga itu tidak punya fisik gitu itu? Hah? Tidak punya Pak, mulut? kita nggak usah lari kemana-mana, Pak. Loh, ya sudah, sekarang kamu bantah bahwa di surga Karena di tidak ada surga makan itu, minum. Pak, bukan soal bicara darah Oke, dan daging. berarti menurut kamu tidak ada makan dan minum? Tidak. Oke, di mana datanya? Kok tidak? Nah, di mana datanya? Datanya memang ya kalau kita melihat ya apa yang dimasukkan dengan surga itu. Kita lihat harus mendefinisikan surga itu seperti apa. Itu harus awalnya dari dulu itu. Iya, pakai data, silakan. Saya lupa. Saya di lupa surga ayatnya ya. Ini tak kasih data banyak. Malah di surga ada malam pertama. Matius 25 ayat 10. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu. Dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu Silakan Jamili dulu. Lalu pintu ditutup kayak Jamili naik dulu ya. Ya udah, Saya mau silakan. keluar dulu. Ya, silakan. Siapa yang lagi yang mau lawan saya? Ingat ya, kalau mau lawan tahta harus menguasai Bible. Oke, silakan. Tema milih sendiri. Silakan. Silakan dibuka semuanya, Jamili. Jamili, silakan buka mionya. Waduh, macet semua hotel ini. Gimana? Kalau udah mampu, udah paham Bible, boleh bertanya tentang Islam. Nanti tak jawab pakai Quran dan Bible. Oh, mantap. Sombong amat. Anos? 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 Ya bang, Mana, Nos? ya, gimana? Mau gantikan Jamili? Ya, Ya sudah, saya naikkan. Ayo. terkait apa itu bang?
Oke, Terserah, milih ini sendiri dengan siapa temanya, Ustadz milih. Tata ya? Waduh, saya Ya, kangen sama Ustadz ini. Nah, mantap. Ayo silakan. Yesus ciptaan, Yesus ciptaan bukan pencipta. Ini temanya ya. Iya, waduh, hotel yang naik kok lu ngurus semua ya. Apalagi Sudah tadi itu bahasanya Karyana. Sekarang penginjilan gratis dari tahta judulnya. Silakan ganti. Itu sudah itu dari tadi itu bukan. Oh, kau itu yang bodoh buta huruf kau host. Saya kan tanya dulu. Ini kan ada koordinasi dengan Ustadz Tata untuk merubah tema. Nah, sekarang temanya milih sendiri yang dikuasai Kristen apa? Ayo. Sekali. Oh. Hai, Los, gimana Los? Penginjilan gratis. Kau belum ada apa-apa lagi. Oh, ini mabok ini. Udah ganti yang berani saja ya, yang berani. Iya, iya, ini framing ini. Ayo berani. Kenapa? Ada yang mau ditanya sama dosen. Oke. Nah, mau dialog apa kita? Tema yang Sudah berani ngomong orang belum. kuasai apa kira-kira tema? Keberadaan Allah, keberadaan pencipta langit dan Nah, bumi. mantap, silakan. Apa saya dulu? Boleh. Oke. Jadi keberadaan Allah itu menurut Nabi Muhammad, Yesus dan Musa. Ya, Allah itu satu-satunya Allah yang benar. Ya, kalau dalam Al-Qur'an Qul huwallahu ahad. Kalau menurut Yesus Markus 12:29. Kalau menurut Musa Kalau menurut Musa Ulangan 6 ayat 4. Terus keberadaannya di mana? Oh, kata Yesus ada di langit. Matius 18:19, Matius 23 ayat 9. Terus seperti apa? Nah, kata Musa, Tuhan itu tidak serupa dengan apapun. Keluaran 9:14, Yesaya 40:18. Kenapa dari Kalau Alkitab menurut Nabi semua? Muhammad juga Tahta? tidak serupa kenapa dengan dari Alkitab semua, Tahta? Dari Al-Quran? Iya, ini tiga. Apa? Keberadaan Tuhan kan, Allah kan? Iya, Ya. dari Al-Quran. Ya udah, iya tiga data. Dalam Al-Quran, Allah itu sebagai Tuhan. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Di mana Terus itu? tidak bisa dilihat. Al-An'am 103. Tidak serupa dengan apapun. Asyura ayat 11. Pencipta langit dan bumi. Ibrahim 32, Sajadah ayat 4, Al-A'raf 54, Yunus ayat 3. Menurut Yesus juga sama. Allah itu dialah satu-satunya Tuhan yang benar. Markus 12:29. Tidak bisa dilihat. Yohanes 5:37. Di langit. Matius 18:19. Matius 23 ayat 9. Udah sama keberadaan Allah seperti itu. Nah, sekarang menurut Kristen bagaimana? Silakan. Oke. Allah itu di dalam Kejadian pasal 1 adalah pertama. Tidak ada sesuatu pun sebelum dia. Baru yang kedua, Allah itu adalah hidup. Itu di dalam ayat 2. Roh Allah menyelimuti. Dia menyatakan dirinya bahwa dia adalah ada. Dengan keberadaan dia mencipta. Baru yang ketiga, di dalam ayat 3 di dalam Kejadian pasal 1 ayat 3, bahwa dia berfirman, berkata-kata. Dia menyampaikan rencana kehendaknya, termasuk kepada manusia, hal-hal apa yang akan dilakukan. Artinya kehadiran Tuhan pencipta langit dan bumi ini ada sebuah gerakan, ada sebuah interaksi, ada sebuah hubungan progresif antara manusia dengan Tuhan itu sendiri. Nah, sekarang pertanyaannya, sejauh mana kehadiran Tuhannya Islam ini di dalam ciptaannya atau kepada manusia itu sendiri? Apakah ada hubungan progresif terkhusus di dalam komunikasi, di dalam sebuah hubungan yang baik, menyampaikan tujuan dan maksud dan kehendaknya, seperti bagaimana pencipta langit dan bumi itu saat dia berkata-kata. Bahkan dikatakan ketika dia adalah Allah yang pada hakikatnya adalah firman, maka firman itu dikatakan menjadi manusia. Manusia di dalam Yesus itu adalah Allah yang nyata dan hadir pada manusia itu sendiri. Sehingga
ia katakan bahwa akulah jalan kebenaran dan hidup untuk dikenal oleh manusia, sehingga apa yang disebut tujuan untuk surga itu betul-betul dimiliki oleh manusia itu sendiri sebagai satu-satunya Tuhan yang nyata dan hadir pada manusia. Nah sekarang bagaimana kehadiran Tuhan itu di dalam Islam? Silakan Ustaz Tata. Oke. Pertama, kehadiran Tuhan dari ajaran samawi. Ya. Pertama, kita ini dengan cara kata Tuhan, aku ini dekat. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i dadaan. Katakan Muhammad, kalau ada hambaku bertanya tentang aku, maka aku ini dekat. Ya. Terus bahkan wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Bahwa Allah itu bersamamu dimanapun kamu berada. Sama seperti Yesus, oleh Allah yang ada pada diri saya. Sama dengan Al-Quran, Allah itu bersama kita semua. Nah, caranya, interaksinya bagaimana? Kita diperintah untuk beribadah menyembah Dia. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Maka sembahlah aku. Jangan kamu menyembah selain aku. Makanya caranya berinteraksi, saya dengan Yesus sama. Saya menyembah Allah dengan cara sholat. Yesus menyembah juga. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Aku Yesus berinteraksi menyembah apa yang aku kenal. Siapa Tuhan yang Yesus sembah? Allah Bapa. Matius 11:25. Jadi saya dengan Yesus kenal Tuhan itu sama. Sama-sama Tuhannya tidak kelihatan. Kalau dalam Islam Al-An'am 103, Tuhannya Yesus juga sama. Yohanes 5:37. Sama-sama menyembah. Saya menyembah Allah yang tidak kelihatan. Di dalam An-Nisa 36, Yesus menyembah Tuhan yang tidak kelihatan. Yohanes 4:22. Nah, tadi kan kamu cuma menceritakan Tuhannya Seriwil. Nah, sekarang Tuhannya Yesus ini seperti apa berinteraksi? Ajaran Yesus. Kalau kamu menyembah Tuhan saya Allah, bagaimana caranya Kristen? Coba, Yesus mengajarkan Kristen menyembah Tuhan itu bagaimana? Kalau Yesus kan menyembah seperti saya. Ya kan? Tentu apa yang sudah dikatakan dan dibacakan oleh Tahta tadi mengenai apa yang dikatakan oleh Yesus. Kamu menyembah yang kamu tidak kenal dan aku menyembah yang aku kenal. Artinya semua agama-agama termasuk lebih agama Yahudi, mereka tidak mereka menyembah yang tidak mereka kenal. Bahkan termasuk Islam juga selalu berkata karena mereka Allahnya tidak hadir, maka mereka juga menyembah yang tidak mereka kenal. Siapa dia dan berada di mana dia itu pun tidak jelas. Karena ketika kita tanya di manakah Allahnya Islam itu, di arskah tidak ada, di surga tidak ada, di bumi tidak ada, di langit tidak ada. Lalu di mana Allahnya Islam ini? Tentu mereka tidak mengenal. Sama seperti orang Yahudi, mereka tidak mengenal. Tetapi Yesus mengenalnya. Nah itulah sebabnya kalau ada sosok manusia yang mengenal Allah, itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Dia adalah yang berkuasa di bumi dan di surga karena dia mengenal. Sebab para nabi-nabi tidak mengenal dia, dia hanya menerima firman. Sebab para ahli-ahli agama adalah tidak mengenal dia dan mereka hanya mengenal aturan-aturan ibadah, ritual-ritual agama. Tetapi Yesus mengenal pencipta langit dan bumi. Kalau dia mengenal berarti ada satu ikatan yang kuat antara Allah itu dengan Yesus itu sendiri. Nah itulah makanya ketika Yesus mengenal siapa yang adalah disembah pencipta langit dan bumi itu, maka kami menyembah Yesus. Karena kami tidak mengenal Allah itu dan kami hanya mengenal Allah itu dari Yesus itu sendiri. Sehingga ketika kami menyembah Yesus, maka kami menyembah Allah yang dikenal oleh Yesus. Nah sekarang, apakah ketika kalian sholat, sujud, ruku, dan berbagai-bagai jenis ritual agama itu, apakah kalian mengenal dari situ Allah kalian itu? Kalau kalian mengenal, di manakah posisi dia? Apakah Allah kalian itu ada di ars? Apakah Allah kalian itu di surga? Apakah Allah kalian itu berbicara? Bisa berkomunikasi kepada manusia? Kalau bisa, silahkan jawab. Oke, jadi Kristen masih belum kenal Tuhannya ya. Kalau saya pakai ajaran Yesus Nabi Muhammad. Wahai Nabi Muhammad, siapa itu Tuhan? Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan seluruh alam. Yesus, siapa itu Tuhan? Allah Bapa, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Matius 11:25. Siapa yang harus aku sembah wahai ya Rasulullah? Allah. An-Nisa 36. Siapa yang harus aku sembah Yesus? Allah. Yohanes 4:22. Ada di mana Allah itu wahai Nabi Muhammad? Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ada di mana Tuhan itu wahai Yesus? Ada di langit. Matius 18:19. Apakah Tuhan Allah itu bisa dilihat wahai Rasulullah? Tidak. Al-An'am 103. Apakah Tuhanmu itu bisa dilihat Yesus? Tidak. Yohanes 5:37. Jadi saya dengan Yesus mengenal Tuhan. Apa Tuhan yang disembah itu? Allah yang tidak kelihatan, yang tidak serupa dengan apapun, yang satu,
Ini saya dengan Yesus sama Tuhannya. Caranya menyembah sama. Nah sekarang kamu dari tadi muter-muter. Siapa yang kamu sembah menurut Yesus? Ada di mana Tuhannya? Kalau kamu mengatakan saya menyembah Yesus sama dengan menyembah Allah, itu sama dengan ajaran pagan. Siapa orang Quraisy dulu sebelum Islam datang? Oh kami ini menyembah Allah pakai berhala. Menyembah berhala sama dengan menyembah Allah. Liyuqarribuna ilallahi julfa. Berarti kalian pagan dong. Padahal kata Yesus, Yesus menyembah Tuhan yang tidak dia kenal. Yang dia kenal. Siapa Yesus Tuhan yang kamu kenal? Ya Tuhan langit dan bumi Allah. Matius 11:25. Yang tidak kelihatan. Yohanes 5:37. Yang satu. Markus 12:29. Sama kan dengan Islam. Islam siapa yang kamu sembah? Allah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Seperti apa? Tidak serupa dengan apapun. Terus bisa dilihat? Tidak. Berarti saya dengan Yesus sama dong Tuhannya. Allah yang esa, yang tidak kelihatan, yang tidak serupa dengan apapun. Di langit. Nah, sama ya. Nah sekarang kamu yang belum jelas. Coba, kamu menyembah siapa? Kamu udah tahu Tuhannya saja kamu gak tahu. Kalau Yesus kan jelas Allah Tuhannya. Nah sekarang Kristen coba pakai data. Tuhannya Kristen, Yesus. Yesus mengatakan sembahlah aku. Nah coba pakai data kayak gitu. Silakan. Ya, karena Yesus berkata bahwa aku adalah penguasa hari Sabat. Dan ketika Yohanes di dalam kitab Yohanes pasal 20 dikatakan bahwa waktu Thomas berkata kepada Yesus, engkau adalah Tuhan dan Allahku, lalu dia menyembahnya. Dan ketika juga perempuan itu waktu sakit dan setelah dia disembuhkan lalu dia sujud menyembah. Dan ketika juga prajurit itu disembuhkan pembantunya lalu dia sujud menyembah kepada Yesus. Begitu banyak penyembahan-penyembahan yang dilakukan oleh manusia kepada Yesus. Dan ketika kita lihat juga orang-orang yang kerasukan disembuhkan oleh Yesus. Dan ketika mereka sembuh datanglah mereka menyembah. Hal yang sama juga ketika penyakit kusta disembuhkan oleh Yesus. Maka mereka datang menyembah Yesus. Artinya fakta-fakta ini bahwa begitu banyak orang yang menyembah Yesus. Bahwa Yesus disembah di zaman itu di dalam kehadirannya saat itu. Apakah mereka disebut penyembah pagan? Tidak. Karena sebuah relasi yang kuat itu mereka tidak bisa bohongi. Mereka tidak bisa ingkari bahwa Yesus sungguh luar biasa menolong mereka. Dan mereka secara spontan menyembah Yesus. Nah sekarang pertanyaannya. Dari manakah contoh-contoh yang ada sehingga Muhammad mengajarkan menyembah Allah itu? Karena pada saat itu manusia di zaman itu adalah kafir dan tidak mengenal Allah yang benar itu. Dan bahkan mereka adalah penyembah pagan Quraisy. Mereka tidak mengerti siapa Allah pencipta langit dan bumi itu. Nah itulah sebabnya, apakah Islam penyembah Allah yang benar? Tentu tidak. Kenapa? Karena mereka menyembah dengan ritual-ritual solat-solat. Bahkan ketika mereka solat 5 kali sehari, mereka solat mengarahkan ke batu hajat yang ada di Masjid Al-Haram. Artinya Islam ini bukanlah penyembah Allah yang benar. Kalaulah mereka penyembah Allah yang benar, seperti yang dikatakan oleh Al-Quran, maka mereka akan berkata bahwa mereka menyembah Tuhan yang ada di timur, di barat, di utara, di selatan, dan di berbagai penjuru, karena dia adalah maha hadir. Tapi karena Islam ini menyembah ke batu hajat, arahnya 5 kali sehari, pagi, siang, sore, malam, dan sebagainya. Mereka sujud menyembah ke batu hajat itu. Maka sesungguhnya mereka adalah penyembah pagan. Dan hal itu sebenarnya sudah sering dilakukan oleh para penyembah animisme, penyembah dinamisme. Ketika mereka menyembah dengan cara menyembah ke arah seperti yang terjadi dialami oleh Islam. Nah sekarang ketika loh itu data semua itu data. Di mana data? Di mana Yesus mengatakan sembahlah aku? Gini loh, gini tunggu. Kata Yesus, aku Yesus menyembah Tuhan yang kami kenal. Tuhan yang Yesus kenal kan Allah. Nah sekarang kalau kamu menyembah Yesus, mana ucapan Yesus? Akulah Tuhan itu, sembahlah aku. Kalau cuma gini, Yesus disembah tata berarti Tuhan. Bagaimana dengan Daud? 1 Samuel 25:23. Ketika Abigail melihat Daud, segeralah ia turun dari atas keledainya, lalu sujud menyembah di depan Daud. Apakah Daud Tuhan? Tata Yesus Tuhan karena orang-orang menyembah Yesus. Bagaimana dengan Daud? Mereka sujud kepada Daud. Apakah Daud Tuhan? Atau Kejadian 23 ayat 7. Kemudian bangunlah Abraham lalu sujud kepada Beni Het. Berarti Beni Het ini Tuhan gitu. Ya. Jadi kamu itu yang jelas seperti Islam itu loh. Yesus menyembah Tuhan yang dia kenal yaitu Allah. Umat Islam menyembah Tuhan yang dikenal yaitu Allah. Kamu nggak pakai data-data gak jelas. Ya. Nah, sedangkan para nabi menyembah Allah. Mana datanya? Wahyu 14 ayat 7. Dan ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah
dan muliakanlah dia karena telah tiba saat penghakimannya dan sembahlah dia. Ya, bahkan di dalam Wahyu 19 ayat 10, maka tersungkurlah aku di depan kakinya untuk menyembah dia. Tetapi ia berkata kepadaku, janganlah berbuat demikian. Aku adalah hamba, kata Yesus, sama dengan engkau dan saudara-saudaramu yang memiliki kesaksian Yesus. Sembahlah Allah. Tanya mana Karena datanya, kesaksian datanya Yesus mana? adalah roh. Datanya mana? Datanya, Nah, datanya. sekarang kalau dalam Islam ini itu data barusan. Nah, sekarang kalau umat Islam, bagaimana caranya menyembah Allah? Dikenalkan oleh Nabi Muhammad. Kalau kamu menyembah Allah, sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku salat. Nah, diajarkan. Nah, kalau Yesus katanya Tuhan itu adalah Allah, kata Yesus, sembahlah Allah. Tapi Yesus tidak mengajarkan bagaimana caranya. Dia cuma mengatakan, apa yang dia katakan? Aku menyembah Tuhan yang aku kenal, yaitu Allah. Tapi tidak mengajarkan caranya. Terus kamu katakan tadi, kalau Islam ini menyembah Hajar Aswad. Hajar Aswad bukan disembah, tapi kiblat. Sebagaimana orang-orang seriwil, Yesus, Musa, dan nabi-nabi seriwil yang lainnya. Tetapi aku berkat kasih setiamu yang besar, aku masuk, aku sujud kepadamu Tuhan menghadap ke Baitullah, Bait Allah. Atau Mazmur 138 ayat 2. Aku hendak sujud ke arah bedmu. Jadi umat Islam dengan Yesus, dengan Musa, menyembah Allah menghadap ke kiblat. Kiblat itu arah yang ditentukan oleh Allah. Kalau dalam Islam, qad nara taqalluba wajhika fis sama falanuwalliyannaka qiblatan tardoha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Jadi menyembah Allah menghadap ke Bait Allah sama dengan Yesus, sama dengan Musa, nabi-nabi yang lain. Mazmur 5 ayat 8, Mazmur 138 ayat 2. Jadi menyembah Allah menghadap ke Bait Allah. Kalau ke pagan Kristen, wong Tuhan aja gak tahu siapa Tuhannya. Siapa yang dia sembah, ada data. Oke, silakan. Oke. Nah, kita akan perkuat lagi bahwa Islam ada penyembah berhala. Kenapa? Karena mereka berkata menyembah Allah, tapi mereka menyembah arahnya ke Ka'bah. Di Ka'bah itu ada apa? Ada batu hajat. Berapa kali mereka menyembah? 5 kali sehari. Nah, kalau kita tanya tadi, Ustadz belum bisa menjawab bahwa Allah mereka di mana ada. Mereka tidak tahu di mana Allah mereka. Karena kalau kita tanya apakah di surga, dia hanya mengutip kitab Injil, dia hanya mengutip kitab Taurat, dia hanya mengutip kitab Zabur. Tapi di Al-Qurannya dia hanya berkata bahwa Allah kualat dan sebagainya. Tapi yang nggak jelas Allahnya ini seperti apa. Nah, oleh sebab itulah maka saya mau mengatakan bahwa Islam belum mengenal sesungguhnya sesembahan mereka. Mereka hanya mengenal cara sujud-sujud, bagaimana tangan, bagaimana kaki, bagaimana jari, bagaimana lutut. Itu yang mereka atur dalam penyembahan. Penyembahan-penyembahan seperti ini adalah penyembahan-penyembahan pagan. Kenapa? Karena mereka harus mengatur dengan cara-caranya. Sebab kalau kita lihat apa yang dicatat di dalam Alkitab seperti Daniel tidak pernah mengarahkan penyembahannya dengan cara mengatur tangan, mengatur jari, mengatur lutut, mengangkat tangan dan sebagainya. Tidak pernah seperti itu. Hanya penyembahan Islam lah yang melakukan penyembahan diatur-atur, dibuat-buat. Karena mereka memang tidak mengenal siapa pencipta yang layak disembah, tapi mereka hanya mengenal aturan-aturan ritual agama mereka. Seperti contohnya kalau kita lihat sekarang orang Israel, mereka ketika beribadah mereka di sinagog yang ada di Surabaya itu, mereka tidak ada satupun berkiblat kepada Israel. Satupun. Bahkan orang Kristen pun tidak berkiblat kemana-mana. Orang Kristen punya pusat yang namanya Katolik, orang Kristen punya pusat Protestan, tapi mereka tidak pernah berkata ada kiblat mereka. Kiblat kami ada udah jelas di surga, karena di dalam Matius pasal 6 dikatakan dia Framing dari tadi diminta data, pakai data lah. Aduh, ini edukasi yang buat di bawah. Lanjut pakai data. Untuk tunjukkan datanya. Kalau ada data itu gini, Pak. Gini loh caranya. Bisa saya bantu untuk menunjukkan datanya. Muhammad menyembah berhala. bacakan datanya. Saya bacakan dulu datanya. Ya, oke, framing ganti dulu. Gini. Di sana orang Kristen diajari berdoa. Framing ini tidak paham Bible. Coba, ada nggak yang paham Bible di sini? Kristen yang paham Bible ada? Saya tuh pinginnya gini loh. Tata, siapa Tuhan itu menurut Nabi Muhammad? Allah. Alhamdulillah alamin. Terus, Yesus, siapa Tuhan itu? Allah. 11:25. Nabi Muhammad, siapa yang harus disembah? Allah. An-Nisa 36. Yesus, siapa yang harus disembah? Allah. Yohanes 4:22. Yesus bagaimana caranya menyembah? Bersujud. Nabi Muhammad bagaimana caranya menyembah? Bersujud. Sama, jadi Tuhannya jelas. Yesus Tuhannya di mana?
di langit, Matius 18:19, sama dengan Ar-Rahman wa 'alal arsy istawa. Sama kan? Jadi kami dengan Yesus sama. Nah kalau kamu menyembah Yesus Tidak ada Tuhan kesamaan, kamu, Pak. mana datanya? Tidak ada kesamaan. Nah, Baik, ini datanya ketunjukan pakai datanya. data. Sekarang Baik, coba. data. Sekarang gini aja dulu. Datanya, Tunggu dulu tenang, habis datanya ini ini ganti ketunjukan kamu. data. Ya udah silakan kamu naik ke atas. Ya silakan naik kamu ke atas. Framing turunkan dulu. Menurut Ya silakan. Menurut data di dalam surat Al-Balad ayat 1, di sana siapa yang bersumpah? Aku bersumpah demi negeri ini Mekah. Siapa Tata? Oke, dah Allah. Oke, Allah. Allah Oke. berarti itu Tunggu, kan udah, di Mekah. tak jelasin dulu, tak jelasin. Jadi gini, kalau sumpah itu kalau untuk manusia, maka dia harus bersumpah ke wujud tertinggi, itu syaratnya. Jadi tidak boleh, Nah, saya bersumpah atas gunung, tidak boleh. Harus kepada wujud tertinggi, yaitu Allah. Tapi kalau Allah, karena tidak ada yang lebih tinggi dari Allah, maka dalam Islam, dia boleh bersumpah atas apa saja. Cuma ketika Allah bersumpah pakai makhluk, ya pakai ciptaannya, berarti ada sesuatu yang luar biasa. Misalnya wal fajr. Allah bersumpah demi fajar, ya. Berarti ada keistimewaan fajar itu. Makanya saya menemukan hadis gini, sholat rokaat dua fajar ya, 2 rokaat fajar itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Jadi kalau dalam Islam, manusia kalau bersumpah harus nama Allah. Tapi kalau Allah tidak boleh ada syarat. Wong tidak ada yang lebih tinggi dari Allah. Maka dia bebas. Seperti dalam Bible. Kan banyak, aku bersumpah kata Tuhan. Kan banyak di Bible itu. Itu tidak masalah. Oke. Nah Itu sekarang bedanya. coba kamu tunjukkan. Bedanya Tuhannya Musa. Ya baik, ini aku jelaskan. Bedanya Tuhan di dalam Tuhannya Musa bersumpah demi dirinya sendiri. Kalau Allah Subhanahu wa taala Tuhan negeri Mekah ini. Enggak bang, dari tadi gini, tunggu dulu, ciptaannya tunggu dulu bang, Demi buat bang, tunggu dulu, jangan nyerocos, kenalkan dulu Tuhanmu. Enggak, kamu belum menjelaskan Tuhanmu siapa. Silakan. Sesembahan Israel. Ya baik, ini kusembah Tuhannya Kristen, Kesembahan Bang. Tuhannya Israel Kristen tidak dulu. pernah mengenal. Tuhannya Kristen. Iya, ini nggak sama Oke, Yahudi. Kamu kan dari tadi kan menyamakan Allahmu sama Iya, dengan iya. Tuhannya Israel. Allah ini baru Berarti berkata Yesus bukan 7. Tuhan, gitu aja. Dalilnya mana? Tuhanmu siapa? Dalilnya mana? Dalilnya Enggak Allah bang, ini baru muncul. Gini bang, gini, biar jelas dulu gini loh. Tuhannya Kristen ini, tunggu, enggak, dari tadi kan enggak jelas. Tuhannya kamu itu Elohim apa Yesus? Tentukan dulu. Belum Silakan. 1 menit sudah di mute. Ya enggak, karena belum kamu 1 dari menit tadi. mute. Orang Kristen dari tadi cuma memperkenalkan Tuhannya Sriwil. Apakah sama Tuhannya Muhammad dengan Tuhannya Musa? Jawab. Oke, saya dulu ya. Habis ini kamu jawab. Oke, tunggu gantian biar jelas ini. Tuhannya Musa Allah yang Esa, Ulangan 6 ayat 4. Tuhannya Yesus Allah yang Esa. Markus 12:29. Tuhannya Nabi Muhammad Allah yang Esa, Al-Ikhlas ayat 1. Tuhannya Musa tidak bisa dilihat, Keluaran 33:20. Tuhannya Yesus tidak bisa dilihat, Yohanes 5:37. Tuhannya Nabi Muhammad tidak bisa dilihat, Al-An'am 103. Tuhannya Musa tidak serupa dengan apapun, Keluaran 9:14, Yesaya 40:18. Tuhannya Nabi Muhammad tidak serupa dengan apapun, Asy-Syura ayat 11. Jadi saya pakai 3 data, Tuhannya Musa, Yesus, Nabi Muhammad sama, yaitu Allah yang Esa, tidak kelihatan, tidak serupa dengan apapun. Nah sekarang biar kamu jelas, Tuhannya Kristen siapa, pakai data, silakan. Oh muter-muter. Baik. Oh, muter. Kau bilang sama, ternyata tidak sama. Tuhannya Apakah Kristen Allah dulu. Subhanahu wa taala yang kau kutip tadi? Kau tadi bernarasi Tunggu tentang dulu. Bible kamu ketakutan. Tunggu dulu, Tuhannya Kristen, Yesus sampai Elohim. Quranmu. Tata. Coba perkenalkan nama Kamu Tuhanmu kok dulu. takut? Ini diskusi 2 arah kan? Kau bilang Waduh, Tuhan yang gimana sama. Kau bilang kan Tuhan yang Esa tadi, betul? Iya Tuhan, Ya, nama kau bilang Tuhanmu Tuhan itu yang siapa? Esa. Tuhan yang Esa. Dengi dulu bang, jangan muter-muter Musa yang dulu. Esa. Kita harus jelas dulu. Tuhannya kita harus jelas dulu. Coba. Tuhan itu kan Esa kata Yesus, yaitu Allah. Sama udah. Nah sekarang Tuhannya Kristen siapa? Sama Esa. Pakai data dulu, Tuhannya Kristen siapa? Ini Ini silakan. tunjukkan datanya ini. Oh kamu lari-lari. Baik. Jangan di mute. Ya silakan, Tuhannya Kristen. Tuhannya Bani Israel yang Esa memiliki Roh Kudus. Apakah Allah Subhanahu wa Tuhannya Roh Kudus? Kristen siapa dulu? Gimana sih? Tuhannya Muhammad nggak sama. Tuhannya Muhammad nggak sama dengan Tuhannya Musa. Sudah sama kan? Lanjut. Tuhannya Musa punya Roh Kudus.
Apakah Allah punya Roh Kudus? Jawab pakai dalil. Tuhannya Musa yang Esa memiliki firman dan Roh Kudus. Pertanyaannya, apakah Allah Subhanahu wa taala memiliki Roh Kudus? Pakai dalil. Dijawab. Ayo cuma jawab. Zulkifli, jawab. Zulkifli, Jul. Jawab, Jul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Muslim, semangat siang, semangat pagi, saudara Kristen. Silakan dialognya, yang santun jangan kesurupan, jangan panik, emosian, santai aja, santai. Mohon izin Dinda Tahta dan guru yang lain. Mungkin bagus kalau kita kerucutkan, karena Kristen ini kan terlalu pede gitu ya. Ketika berdiskusi mengenai konsep Tuhan, mereka seakan-akan Tuhannya itu adalah Tuhannya Nabi Ibrahim atau Abraham. Padahal Paulus sebelum Kristen Indonesia nongol, Paulus itu memperkenalkan dewa agnostos theos kepada orang-orang Kristen pendahulu. Bapak-bapak gereja awal mula itu diperkenalkan menyembah kepada agnostos theos, dewa yang disembah oleh nenek moyang orang-orang Athena dan juga orang Romawi. Hari ini orang Kristen seakan-akan ingin menyembunyikan dewa mereka, lalu menjagokan, mengedepankan Tuhan Elohim yang kemudian disembah oleh Bani Israel. Boleh jadi apa yang disembah umat Islam itu tidak sama dengan yang disembah oleh orang-orang Yahudi. Boleh jadi, sangat boleh jadi. Toh Islam tidak perlu mengklaim bahwa Tuhan kami adalah Tuhan yang ada di Bible. Nggak perlu. Al-Quran sudah sempurna. Cuman masalahnya di sini adalah kenapa Kristen dan Yahudi sama-sama mengaku mengkitabkan Torah, kitab Tanakh, tapi dewa mereka, sembahan mereka kok berbeda gitu loh. Kalau umat Islam dengan orang Yahudi Tuhannya dikatakan berbeda, wajar dong, kitabnya beda kok. Ya ini yang lucu, Kristen dengan Yahudi kitabnya sama, Tuhannya berbeda. Aneh kan? Aneh. Dijawab dulu. Apakah sosok Sabar Allah dulu. Subhanahu wa taala Tuhan Sabar dulu. Tuhannya orang Yahudi. Ini berdasarkan Bible. Saya tidak mengklaim, tapi berdasarkan kitabnya orang Yahudi. Apa yang dikatakan di sana? Sebab itu engkau ya Tuhan. Tuhan itu besar, maha besar. Kami menyebutnya akbar. Sebab tidak ada yang sama seperti engkau. Kami menyebutnya laisa kamislihi syai'. Engkau tidak ada Tuhan selain dirimu. Kami menyebutnya la ilaha illa anta. Ini sama, kondisi itu sama dalam hal ini. Orang Yahudi diajarkan bahwa Tuhan itu tidak serupa dengan apapun. Islam pun disamakan, hal itu ada di dalam Al-Quran. Laisa kamislihi syai'. Yang namanya pencipta, sembahan yang benar, tidak serupa dengan apapun. 2 Samuel 7 nomor 22. Sekarang pertanyaan saya nih, tolong dijawab, tolong dihargai. Ini forum yang edukasi kan? Kalau Tuhan kami tidak bisa menunjukkan sebagaimana kami menunjukkan makhluk. Orang Yahudi, apakah dia mampu menunjukkan Tuhannya sebagaimana mereka menunjukkan makhluk? Kalau begitu tolong tunjukkan Tuhannya Yahudi itu yang mana? Baik, saya tunjukkan ya. Ya. Jadi kau sendiri sudah mengakui bahwa Tuhannya Muhammad bisa jadi berbeda dengan Tuhannya Yahudi. Artinya kamu sudah mengakui bahwa di sini tidak ada kesamaan sosok Allah. Tidak boleh dipanggil Theos, tidak boleh dipanggil Elohim, tidak boleh dipanggil Adonai. Berarti kamu mengakui bahwa Muhammad memperkenalkan daripada sesembahan warisan Bani Quraisy, yaitu Allah Subhanahu wa taala alif lam lam ja. Ya, alif lam lam ha, ya. Itulah Tuhannya Muhammad yang baru muncul di abad 7 berdasarkan dalil dalam surat Al-Balad. Tolong tunjukkan seperti apa orang Yahudi. Orang Islam tidak pernah menyebut Tuhannya dengan Theos, dengan Elohim. Kami menyebutnya dengan Allah. Itu dan Bibelmu ikut-ikut Lata menyebutnya Allah. Saya minta pernyataan yang tegas, saudara. Ya, Saya sudah mengatakan, jangan kau lari kemana-mana. Yang saya tanya, wujud Tuhannya orang Yahudi itu kayak mana? Itu, ke situ poinnya. Saya katakan kami tidak mengklaim Theos Tuhan kami, Elohim Tuhan kami, Yoteva. Kami tidak mengklaim.
tatap Al-Quranul Karim. Terjemahan tak ada tertulis Theos, terjemahan tak ada tertulis Elohim, terjemahan tidak ada tertulis Bapa, terjemahan tak tertulis kemudian Yod Hei Pape atau Yahweh. Paham? Ada Kitab dalil, mula, ada. kitab mula yang tertulis Allah. Sadar Nah, kau di udah, situ. Dol. Sadar Jadi kau. kamu mengakui, Sekarang kan? Oke, nggak usah kau tunjukkan. mengatakan Tuhan kamu bedakan. Yes. Udah, titik. Sekarang kau tunjukkan Tuhan kepada beda. saya. Allah Hei, SWT dengar, baru- dengar. Nggak usah kau bahas Itu itu. juga dalil, itu juga Sekarang pertanyaan saya adalah tunjukkan wujud Tuhannya Yahudi. Jangan kau tunjukkan makhluk yang merangkak dari kubur ya. Tuhannya Yahudi yang saya minta. Ini yang Silakan. membuktikan membedakan. Baik, tunjukkan. Beda, Berdasarkan memang dalil. beda. Sudah, beda. Misalkan. Sekarang pertanyaan Apa tuh? saya. Hei. Kutunjukkan. Hei. Kalau kau tak Ini, sanggup diskusi, kau tunjukkan berdiri dalil. aja. Jangan di Dalam- sini. Dalam Bible. Sekarang pertanyaan saya, tunjukkan Muncul, wujud siapa? Tuhannya Yahudi. Silakan. Baik, jadi inilah hebatnya Tuhannya Bani Israel, mampu Ya, bukan menyatakan Tuhanmu. diri dalam wujud teofani Tunjukkan, dalam rupa tunjukkan, apapun, tunjukkan. ya. Sedangkan Tunjukkan Allah dalilnya. tidak mampu dalam satu Tunjukkan apapun. dalilnya teofani. Tuhannya Bani Ini, Israel, dalam tuyul. Kejadian Menyembah makhluk yang 18, merangkak dari Kejadian kuburan. 18 ayat 1. Tunjukkan Tuhannya Yahudi. Cepat. Nih. Cepat. Kejadian 18 ayat 1. Elohim Abraham mewujudkan diri dalam 3 rupa manusia. Kemudian Tuhan di mana dalilnya itu? menampakkan diri dalam malaikat yang Dalilnya di mana? Dalil. Kejadian 18 ayat 1. Oke, Oh, saya pasang bacakan telingamu, Jul Kejadian Kipli. 18 nomor Jul. 1. Saya baca Ayat 1. Kejadian. Iya, saya Ya, baca. baca itu Tenang, Tuhannya tenang, Bani tenang. Israel, Tuhannya Musa. Saya baca. Tuhannya Abraham. Kemudian Silakan baca. Tuhan menampakkan diri. Ini yang menampakkan diri Tuhan menampakkan diri. Ini yang menampakkan diri. Wih, dengar. Tuhannya Musa. Wih, dengarkan saya. Wih. Dengarkan saya. Tuhan di sana yang dimaksud benar-benar Tuhan atau malaikat? Jawab. Jangan Bisa baca. Jawab. Dibaca, sudah dibaca gitu loh. Jawab. Itu Tuhannya Abraham. Jawab. Iya. Tuh, kok ngereng, Yang saya tanya samamu, yang menampakkan diri sebagai Tuhan di situ menurut lu malaikat atau benar-benar Yotefafe? Jawab. Itu Yotefafe, Jul Kipli. 18 kejadian 18 Jul Kipli. Yang saya tanya samamu itu, yang menampakkan Jul, diri jangan kepada ngereng, malaikat Jul. itu, yang menampakkan diri kepada Abraham Tuhannya yang itu malaikat Tuhannya Abraham, Jul. atau Jangan Tuhan ngereng, Jul. pencipta langit dan bumi? Jul. Ayo. Itu Tuhannya langit dan bumi, Jul. Gimana kamu, Jul? Saudara, Kejadian Yesus sendiri yang berkata di dalam Yohanes 10 nomor 24, 25, nomor 26, siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman, maka dia disebut Elohim. Jadi yang datang kepada Dia turunkan dia guru ndak bisa dialog dia ngapain. jadi yang datang kepada siapa? Kepada Abraham itu bukan Tuhan. Itu adalah malaikat. Itu bukan Tuhan. Malaikat itu yang datang. Makanya dibaca dalil selanjutnya, yang berseru kepada Abraham itu bukan Tuhan, tapi malah Elohim. Masa Tuhan turun dalam rupa manusia? Memang dalam tradisi Islam dan juga Yudaism, ketika datang pernyataan kepada sosok utusan Nabi, maka sosok utusan ini itu mengaku aku Allah. Contoh, bagaimana kemudian Nabi Muhammad ketika menceritakan apa yang diterima dari Roh Kudus, malaikat Jibril, innani anallah la ilaha illa ana. Aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Apakah kemudian orang Arab menganggap Nabi Muhammad adalah Allah? Begitu juga malaikat yang datang, innani anallah la ilaha illa ana. Kepada Nabi Musa, kepada Nabi Abraham, itu bukan Tuhan yang datang dalam rupa manusia, bukan. Tapi itu adalah utusan Tuhan, sebagaimana malaikat Jibril datang kepada Maryam dalam rupa manusia. Nah, ini ada akhi Billy, tolong dijelaskan akhi, apakah betul Nabi Ibrahim bertemu dengan pencipta langit dan bumi yang antum sebut Hashem atau Yotefafe? Silakan.
Ya, shalom semua teman-teman ya. Jadi, Shalom. ini memang selalu diambil oleh Kristen untuk meyakinkan bahwa Tuhan itu punya bentuk fisik. Tapi mereka lupa bahwasanya akan bertabrakan dengan ayat yang lain. Misalnya dalam Ulangan 4 ayat 12 ya. Padaber Hashem Alechem mitok HS kol devarim atem someim utemuna enekem roim zulatikol. Artinya berfirman Tuhan dari tengah-tengah api, suara kata-kata kamu dengar, tapi satu rupa wujud tidak ada, hanya apa? Kol, hanya suara yang keluar. Suara. Nah, di dalam terjemahan LAI untuk Kejadian 18 itu kata fayera itu satu kata. Satu kata kok diterjemahkan menjadi dua kata, menampakkan diri. Itu kan dua kata. Fayera itu appear, muncul kepada Abraham. Apa yang muncul kepada Abraham itu adalah pewahyuan, penglihatan bahwasanya tahun depan akan memiliki anak yang namanya Ishak dan harus akan menghancurkan Sodom dan Gomora, ya, dan akan menyembuhkan luka sunat Abraham. Siapa malaikat yang dilihat oleh Abraham ketika dia mengangkat matanya dari kejauhan, dia melihat 3 orang. Itu ada 3 malaikat. Mereka adalah malaikat Mikael untuk memberikan kabar bahwa tahun depan Abraham akan punya anak. Lalu malaikat Gabriel untuk menghancurkan Sodom. Lalu Rafael sesuai dengan namanya kesembuhan yang daripada Tuhan menyembuhkan luka sunat Abraham. Makanya malaikatnya tinggal 2. Karena tugasnya Rafael sudah selesai menyembuhkan luka Abraham. Jadi itu bukan satunya Tuhan atau 2-nya malaikat, satunya Tuhan, bukan. Tapi itu 3-3 malaikat. Ada akhir. Iya. Jadi sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah, agama yang mendompleng Al-Quran sudah mengatakannya illal ladzina zalamu minhum. Jadi memang di Bani Israel ini, di Yahudi atau Yudaism, kata Quran ada segolongan manusia zolim yang bercongol di sana, memanfaatkan situasi kedekatan antara pencipta langit dan bumi dengan Bani Yakub. Mereka inilah yang tadi salah satunya orang-orang zolim, kata Al-Quran. Jadi di tengah-tengah kaum dari para nabi yang kita imani dari kaum Bani Israel ini, yang Al-Quran selalu menyeru, ya Bani Israel, ya Bani Israel. Di tengah-tengah mereka itu ada orang zalim. Orang zalim inilah yang menggantikan kemudian ajaran para nabi dengan ajaran Roma Yunani. Ketika ketika mereka bertemu dengan kita umat Islam, dipikirnya kita ini bisa dibodoh-bodohi. Dulu, ya, sebelum ada internet, saking hebatnya mereka, Tuhan kita juga dicatut. Tuhan yang bernama Allah dicatut juga oleh mereka dengan alasan bisa menipu dengan menggunakan Allah. Dulu mereka masih menggunakan Tuhannya Yahudi, kepada orang Roma menggunakan Tuhannya Roma, dewanya Roma, ya, Theos, dewa dan seterusnya. Ini lucu. Jadi memang dibutuhkan ketegasan dari umat Islam. Ya, Majelis Ulama Indonesia harus mendukung para apologet ini, khususnya apologet Islam, untuk menggaungkan adanya mata rantai yang terpisah dan terputus antara orang-orang Yahudi yang masih mengikuti ajaran para nabi dengan orang-orang zalim yang ngaku-ngaku kemudian mereka pengikut daripada nabi-nabi terdahulu. Harus. Jadi Majelis Ulama Indonesia jangan cuek terhadap pergerakan apologet Islam Indonesia. Kita harus disambut dengan baik, karena kitalah yang kemudian dengan nyata, meskipun dengan keterbatasan ilmu, memerangi ya metode, cara, karakter, pergerakan kristenisasi yang menghalalkan segala cara untuk memurtadkan umat Islam. Ini penting. Ini harus. Contoh yang tadi, menggaungkan umat Islam Tuhannya nggak ada lagi si framing tadi itu sangat menyakitkan hati umat Islam. Allah apa dia bilang tadi itu? Dia menyebut Allah Subhanahu wa taala itu dengan penghujatan. Ya. Ini kurang ajar. Mereka mengambil kata Allah masuk ke dalam Bible dari Belanda, lalu kemudian si pemilik kata Allah itu dibaca dengan serampangan, dengan tidak seharusnya. Itu penistaan. Nah, ini saatnya kemudian kita umat Islam
harus tegas kepada mereka orang-orang zolim ini. Kalau ada dari pihak non-muslim yang mau berdialog, silakan berdialog dengan baik. Tapi kalau para penghujat, kita harus tegas kepada mereka. Katakan pahit itu hitam, katakan hitam yang pahit. Tidak perlu lagi kita mengajak mereka berdiskusi dengan santun, bila mana kita sudah ngajak tapi mereka tidak mau. Tegas kepada mereka, sampaikan, kalian bukan menyembah kepada Tuhannya Yahudi, kalian menyembah kepada makhluk yang merangkak keluar dari lubang kubur. Dah selesai. Itu fakta kok. Tuhan mereka bukan Hashem, Tuhan mereka bukan Elohim, Tuhan mereka bukan Yod-Heh-Vah-Veh, Tuhan mereka Kristus. Siapa Kristus? Makhluk yang keluar dari kubur pada hari Minggu. Jadi mereka hanya menjual sembahan Bani Israel untuk menutupi makhluk yang mereka sembah di hari Minggu itu. Mereka ingin menabrakkan kemudian antara sembahan umat Islam dengan sembahan orang Yahudi. Padahal umat Islam itu diajarkan qulu amanna billah wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaka wa Ya'qub wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa. Jelas kok itu. Umat Islam diajarkan untuk menyembah kepada apa yang disembah oleh Nabi Abraham, oleh Nabi Ismail, Ishak. Itu sembahan kita. Jelas itu. Wa katabna lahu fil alwah min kulli syai' mau'idatan wa tafsila li kulli syai'. Allah memperingatkan kepada Nabi kita yang kita cintai, Nabi Musa, agar kemudian berpegang teguh kepada hukum Torah. Fahuzha biquwa wa'mur qaumaka ya'khuzu bi ahsaniha sa'urikum daral fasiqin. Allah menyeru kepada Nabi kita Nabi Musa alaihi salam untuk mengajarkan umatnya Bani Israel berpegang teguh sebaik-baiknya kepada hukum Torah. Jelas kok itu. Sementara mereka adalah agama yang didoktrin untuk menghujat dan mengatakan Torah itu adalah tinja. Sudah gitu bertemu dengan umat Islam, Tuhan kami adalah Hashem loh, Tuhan kami adalah Elohim loh, Tuhan kami adalah Eloah Abraham, Eloah Isa, Eloah Yakub loh. Pret. Tuhan lu makhluk yang merangkak dari kubur. Sok paten, sok cantik mengajarin kita tentang konsep Tuhan. Inilah hebatnya mereka, menyembunyikan identitas sembahan mereka yang Paulus ajarkan kepada orang Athena dengan sebutan agnostos theos, dewa yang tidak dikenal. Lalu kalau ketemu umat Islam, Tuhan kami Tuhannya Yahudi le. Nanti ujung-ujungnya Tuhannya Yahudi turun ke bumi menjadi manusia terkutuk. Kan aneh. Kalau sudah kepepet, nyerang pribadi, buka foto segala macam. Memang saya jelek. Siapa bilang? Pernah nggak saya mengatakan saya ganteng loh, saya ini loh. Tapi jelek-jelek begini saya lebih tenar daripada Paulus. Sombong. Paulus ya. Iya. Paulus tidak pernah main film. Iya dong. Paulus gak pernah main TikTok. Paulus nggak pernah naik Ferrari. Mana dong? Nggak pernah naik Garuda, pesawat Garuda. Sakit hati kan lu. Dan jelek-jelek begini saya mandi 3 kali sehari, ganti sempak pun minimal 2 kali sehari saya itu. Yang kau sembah ganti sempak enggak? Maaf nih, pertanyaan serius. Jadi nggak usah nyerang pribadi, nggak usah nyerang pribadi. Assalamualaikum Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin undur dari Gurunda ya. Mau kemana? Ini mau beli ikan goreng. Jangan lupa sedikit madu, Adinda. Siap Gurunda. Ya. Teman-teman sekalian follow terus Gurunda Zuma dan teman-teman yang lain, ikuti terus. Betul kata Gurunda Zuma bahwa kita harus terus menanamkan umat kita ini supaya akidahnya tidak terdangkalkan dengan mengikuti, berikan kepada mereka TikTok, sebarkan, terus beritahukan Gurunda Zuma dan seterusnya supaya umat-umat kita bisa pelihara akidahnya. Izin dulu Gurunda. Iya, Adinda. Salam sama Abah ya. Sekalian Kang Chan, anggur asamnya Kang Chan.
Anggur asam. Nah aja, mati nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin masuk sedikit dulu. Ya, Ini silakan. Ada Bang, Silakan. ada Bang Silakan, Yosef Abang. Boturen, aduh. Ada Bang Bill ya. Jadi kawan-kawannya saya berkali-kali sampaikan bahwa sampai kapanpun Tuhan Yahudi tidak akan pernah sama Tuhan Kristen. Karena kenapa? Realitas sudah menjawab. Saya kan sering sampaikan bahwa ketika eskatologi tidak menjawab histori, maka akan terjadi pembelokan sejarah. Tapi ketika eskatologi itu menjawab histori, maka tidak akan terjadi pembelokan sejarah. Kita lihat realita. Ketika tidak ada sinagog, putra ada Bang Billy, tidak ada sinagog, ya perintah kepada orang-orang Yahudi itu harus bersembahyang ke masjid, bukan sembahyang ke gereja. Mereka tidak mau Ya, sembahyang ke sahih. gereja. Iya, itu sudah perintah paten ya, Bang Billy ya, terutama dari Rabi Rambang, kan begitu. Ya betul. Ini mereka lucu. Mengeluarkan Rambam. Iya, betul. Mereka lucu, mereka tidak lihat realita, mereka memaksakan sesuatu. Apa yang tadi dikatakan Bang Suma betul, bahwa mereka merasa mereka sengaja menyembunyikan gitu loh kesembahan mereka di balik nama Tuhan Yahudi. Sebenarnya mereka sudah menista. Iya, sebenarnya mereka sudah menista Yahudi menurut saya, makanya Nanti Yahudi deh, marah. suatu saat kalau misalnya Bang Zuma di Jakarta pas lagi sholat siang bareng sama saya di Bisa, musola. akhi, bisa. Saya pernah di Casablanca ibadah bersama dengan orang Yahudi, masya Allah. Iya, itu yang saya katakan, Bang. Kami di masjid sama-sama saudara kami dari Yudaism. Hari Jumat waktu itu. Itu yang saya katakan begitu. Mereka Lanjut, tidak lanjut. lihat itu. Mereka tidak lihat apa realita. Karena ilmu pengetahuan itu, Bang, disiplin ilmu itu semua berhubungan seperti mata rantai. Sejarah tidak bisa melupakan budaya, budaya tidak bisa melupakan sosial tidak bisa melupakan antropologi. Kan begitu. Mereka ini tidak bisa kita kaji dari disiplin-disiplin ilmu karena melabrak disiplin ilmu, karena mindsetnya dikelola berdasarkan doktrin dogma. Itu yang masalah di mereka sampai detik ini. Ya, makanya ketika kita berdiskusi dengan mereka, mereka terkesan membantah logika dengan moral. Kan begitu. Jadi ranah dialektika tidak jalan dengan baik. Kan begitu, Bang. Ini saya sangat disayangkan ya. Karena kenapa? Di budaya Kristen, ruang-ruang diskusi ditutup, hanya berlaku untuk para akademisi mereka. Sementara untuk jemaat itu tidak diberlakukan. Beda kalau Islam itu ruang-ruang diskusi dibuka. Bahkan mulai sejak dini ya, kita diajar untuk bagaimana berbicara itu sesuai dengan apa yang termaktub dalam Al-Qur'an. Kan begitu. Kalau mereka tidak, kan begitu. Bahkan mereka melawan semua realita. KBB pun ditolak, sejarah ditolak. Jadi apa yang kita mau diskusikan sama mereka? Kan begitu, Bang. Ya mungkin sampai di sini dulu saya sebagai prolog aja sedikit aja. Ya silakan lanjut Bang Zuma, Bang Billy. Baik. Jadi umat Islam itu, sahabat-sahabat, saudara Eno sabar. Umat Islam itu bukan dipagari oleh Torah. Umat Islam bukan dipagari oleh Zabur atau Mazmur. Enggak. Karena kenapa? Umat Islam itu sudah beriman pada kitab-kitab itu. Dan umat Islam tidak punya kepentingan untuk mengambil terjemahan kitab itu untuk membentuk sebuah keadaan dalam agama Islam. Enggak. Umat Islam cukup qulu amanna billah. Katakanlah wahai Nabiku Muhammad, kami beriman kepada Allah. Wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim. Selesai. Dan kami beriman kepada apa yang diwahyukan oleh pencipta langit dan bumi kepada Nabi Ibrahim, Yismail, wa Ishaka, wa Yaqub, wal asbati, wa ma utiyan Musa, wa Isa, wa ma utiyan nabiyuna min rabbihim. Apa kata Quran? Katakanlah wahai Nabiku Muhammad, kami beriman kepada Allah, dan kami juga beriman kepada apa yang diwahyukan kepada Nabi Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, dan anak cucunya. Jadi kalian tidak bisa mengganggu itu iman kami. Dan kepada apa yang diberikan kepada Nabi Musa, Nabi Isa, serta kepada apa yang diberikan kepada nabi-nabi dari Tuhan mereka. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka, dan kami berserah diri kepada Tuhannya mereka.
wa nahnu lahu muslimun. Jadi saudara nggak bisa kemudian merusak tatanan ini. Ini akidah. Dan umat Islam itu diperintahkan untuk berpegang teguh kepada akidah tersebut. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Jelas itu. Umat Islam diseru oleh Al-Quran untuk berpegang teguh. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Jelas dalam Islam bahwasanya perintah jangan bercerai-berai, harus berpegang teguh kepada siapa? Kepada apa yang kemudian diwahyukan oleh Allah kepada para nabi. Jadi gak bisa kalian sentuh. Kalian mengatakan Tuhan kami tidak sama dengan Tuhannya orang Yahudi. Silakan, sah-sah saja. Kami tidak maksa untuk kalian percaya. Kami menyembah kepada Tuhan yang disembah oleh para nabi. Kami tidak maksa, karena konsep Islam la ikraha fiddin. Yang menjadi masalah sekarang ini adalah ente pade memiliki kitab Spanyol, separuh nyolong dari Yahudi. Perjanjian lama yang kalian sebut itu sebenarnya adalah perjanjian baru Tuhan kepada Bani Israel. Kalian memplesetkannya menjadi perjanjian lama, padahal salah. Itu adalah perjanjian baru. Aku Tuhan akan mengadakan perjanjian baruku dengan Bani Israel dan Bani Yehuda. Yesaya 30, Yeremia 31, nomor 31, 32, 33. Dan apesnya bagi kalian, sama seperti kami umat Islam tentang Yahudi. Kami tidak perlu mencari Tuhan. Karena mencari Tuhan tidak sama seperti mencari mayat. Mencari Tuhan tidak sama seperti orang yang mati karena mati karena keselip minuman keras, anggur asam. Mencari Tuhan bukan sama seperti mencari anak tukang kayu. Mencari Tuhan bagi kami dan Yahudi itu adalah menelaah diri sendiri. Wa fi anfusihim. Makanya Yeremia 31 nomor 34, jangan lagi di antara kamu mengajarkan kepada sesama untuk mengatakan siapakah Tuhan itu. Enggak perlu, karena aku Tuhan yang akan mengajarkan kepada mereka, baik kecil mereka akan mengenal aku. Enggak perlu. Makanya umat Islam begitu, sanurihim ayatina fi anfusihim. Jelas umat Islam kemudian diajarkan untuk mengenal Tuhannya, tidak dengan cara mencari Tuhan. Tuhan saya di mana ya? Oh, masuk ke goa Tuhanku, lagi bersemedi di sana. Islam tidak menganut ajaran seperti itu. Islam diajarkan kemudian oleh Tuhannya, sanurihim ayatina fil afaqa wa fi anfusihim. Aku Tuhan menunjukkan keberadaan, kebesaranku, kekuasaanku dari segenap penjuru. Jadi umat Islam cukup melihat, menelaah, memikirkan. Mereka sudah mengenal Tuhannya. Apa itu? Terjadinya siang dan malam. Ini Allah Azza wa Jalla yang mengadakan. Terjadinya hal yang ada di atas muka bumi ini pasti pencipta langit dan bumi yang membuat. Adanya diri kita yang hidup begitu sempurna, ini pasti berasal dari Dia yang menciptakan aku begitu sempurna. Dan selesai. Gak usah cari Tuhan. Tuhan kita mana? Gak tahu. Udah jadi mayat, Bang. Dan mayatnya pun hilang. Kita nggak tahu kemana, siapa yang ngambil mayat Tuhan kita. Berat. Itu nggak dianut oleh agama samawi. Kenapa? Sanurihim ayatina fil afaqa wa fi anfusihim. Tuhan itu nggak dicari sama seperti kita mencari makhluk. Siapa yang menemukan dirinya, dia sudah menemukan Tuhannya. Itu bahasa yang tidak bisa kalian dengar. Gila nanti kalian. Begitu saudara-saudara. Jadi umat Islam itu tidak perlu kemudian dikatakan Tuhannya mana. Enggak. Karena umat Islam itu sudah paten dia. Kami beriman kepada apa yang diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yakub, dan apa yang diberikan Allah kepada keturunannya. Kami beriman. Dan kami menyembah kepada Tuhan yang datang kepada mereka menyatakan kasih. Inni ma'akum, aku bersama dengan Bani Israel. Kalian aja itu yang aneh. Tuhannya orang kok dibilang turun ke bumi jadi mayat. Aneh-aneh aja. Saya kira begitu, saudara-saudara sekalian. Kalau masih ada yang ingin diperbincangkan tentang konsep Tuhan, silakan. Mari kita diskusi berdasarkan dalil. Jangan kebencian, jangan mencaci maki dan seterusnya. Silakan. Enggak bang. Bang Juma. Yuk, Puput. Apa fungsinya Tuhan memiliki nama, bang?
Tuhan memiliki nama. Iya, Ya, agar karena manusia bisa sabar bang, belum selesai kan. Iya. Semua makhluk di dunia, makhluk ini, planet-planet, benda langit, maupun makhluk di bumi, apapun yang ada di bumi memiliki nama. Jika jadi sesuatu yang memiliki nama itu adalah materi. Yesus memiliki nama karena dia materi, bang. Itu bang. Manusia. Saudara. Sudah bang, silakan tanya. Silakan jawab bang. Baik. Aku bacakan sebuah ayat di dalam Al-Qur'anul Karim. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan begini. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Wa zarul ladzina yulhidun fi asma'ih. Sayujzaun ma kanu ya'malun. Allah memiliki asma husna, nama-nama terbaik. Maka berdoalah, memohonlah kepadanya dengan menyebut nama-nama yang mulia ini. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan nama-nama tersebut. Mereka kelak akan mendapat balasan atas apa yang mereka kerjakan. Jangan menyebut nama Tuhanmu dengan sembarangan. Kitabnya orang Yahudi tuh. Maka harus menyebut nama Tuhan itu dengan nama yang baik. Huwallahul ladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahada huwar rahmanur rahim. Dialah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Jadi nama diperkenalkan bukan supaya kita memahami oh ini adalah makhluk, tidak, tetapi supaya manusia mengetahui sifat-sifat yang ada pada diri pencipta langit dan bumi. Wahai dikau yang maha pengasih, wahai dikau yang maha penyayang, wahai dikau yang maha menciptakan, wahai dikau yang maha menghidupkan. Itu maksudnya. Kalau Tuhan diberi label mayat, terkutuk, itu yang nggak benar. Terkutuklah Kristus. Apa pula? Ya, silakan. Karena Yesus telah menjadi materi, maka pantas dia memiliki nama. Jika berkata bahwa Tuhan bukanlah makhluk, maka tidak pantas Tuhan memiliki nama, bang. Karena hanya yang bermateri memiliki nama. Enggak, sabar selesai saya, bang. Tadi abang ngomong, saya dengarkan. Yang kedua, mengenai jangan menyebut Tuhan Allahmu tidak dengan hormat. Tidak ada satu ayat pun di Al-Quran yang menulis seperti itu, ya bang. Karena kita harus itu kitabnya orang Yahudi, nggak boleh menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Ini kan kita makanya mau menyamakan Tuhannya Yahudi itu nggak boleh disebut Theos. Iya, karena pada kata Elohim, ilah, al-ilah, apa-apa. Oh, Elohim tidak sepadan dengan Theos, abangku. Elohim itu sepadan dengan akontas dalam bahasa Yunani. Kalau Theos itu merujuk kepada dewa-dewa. Gak boleh. Theos merujuk kepada Elohim itu gak boleh. Karena God itu angin itu materi apa bukan? Udara. Bang, abang boleh baca hukum termodinamika ya? Abang boleh baca hukum termodinamika. Energi tidak diciptakan, energi juga tidak dapat dimusnahkan, bang. Apakah Tuhan itu energi? Abang baca hukum termodinamika ya, bang. Jangan ke angin. Sabar. Jadi menurut saudara, kalau Tuhan itu tidak memiliki nama, Anda menyebut Tuhan Anda dengan sebutan apa? Jika Tuhan tidak memiliki nama, ya kata Tuhan atau Maha Kuasa saja sudah merujuk kepada Tuhan, kan bang? Kata Tuhan Elohim, sebenarnya God itu sudah merujuk kepada kemahakuasaan. Sebenarnya begini, abangku. Ya, silakan. Jangan dari segi nama. Jangan dari segi nama kalau seperti itu. Dari segi sifat yang kita harus bahas. Tuhan itu maha melihat. Kita juga manusia melihat. Tuhan itu maha mendengar, kita juga mendengar. Tuhan itu maha pencipta, kita juga bisa berkarya, mencipta. Akan tetapi, apa yang terbias pada diri kita sebagai makhluk, itu adalah bias dari kesempurnaan Tuhan. Kita punya nama, karena Tuhan kita itu punya nama. Berarti kita diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan ya bang?
Setuju kan? Tuhan, betul, benar sekali. Tapi jangan Anda salah artikan. Tuhan, dengar, Anda salah artikan karena Anda Kristen. Tuhan menciptakan manusia itu sesuai dengan rencana Tuhan. Sesuai dengan gambar Tuhan. Sesuai dengan sketsa Tuhan. Bukan berarti gambar Tuhan ya gambarnya Tuhan. Tidak. Tuhan menciptakan Adam sesuai dengan keinginan Tuhan. Sesuai dengan gambaran Tuhan. Contoh, saya ingin membangun gereja. Maka bangunan gereja ini sesuai dengan gambar Suma. Sesuai dengan rupa Suma. Keinginan Suma. Bukan berarti gedung gereja itu bentuknya serupa dengan Suma. Berarti kita sama dengan Tuhan, Bang, memiliki kehendak. Loh iya betul. Makanya Al-Quran mengatakan fa'alhamaha Berarti nggak apa-apa, Bang. Kita menjembah manusia kan? Tuhan yang menjadi manusia nggak apa-apa sebenarnya. Ya silakan kalau Anda mau menyembah sendal jepit pun boleh. Nggak ada paksaan bukan? Cuman ada sebuah dimensi yang pencipta langit dan bumi berikan kepada kita sebagai chief untuk membedakan kita dengan binatang. Apa itu akal? Akal itu serpihan dari Tuhan. Itu serpihan cahaya dari Tuhan. Kalau serpihan cahaya itu diberikan kepada seekor sapi, maka seekor sapi itu pun akan bisa berpikir. Tapi sayangnya, serpihan cahaya ilahi ini hanya diberikan kepada kita setitik. Makanya kita bisa berpikir, makanya kita bisa berkarya. Tetapi apakah akal kita tidak cukup untuk kita sampai kepada hakikat pencipta yang sesungguhnya? Sampai kita harus menyembah kepada sesama kita makhluk. Tidakkah akal ini bisa sampai kepada Tuhan? Kenapa kita harus menyembah kepada mayat? Kalau ternyata akal disetting untuk mengajak kita menyembah dan mengenal pencipta kita. Sekarang dalil sederhananya begini. Apakah Tuhan pencipta langit dan bumi itu pantas menciptakan dirinya menjadi seenggok bayi Yahudi? Atau pencipta langit dan bumi pantas menciptakan bayi tanpa ayah? Menurut akal yang ada di kepala Anda itu, yang diberikan oleh Tuhan Anda secara gratis, mana yang pantas? Tuhan menciptakan kemudian makhluk tanpa ayah bernama Yesus, atau Tuhan menciptakan dirinya sendiri menjadi anak Maria? Mana yang pantas? Ayo, pakai akal. Itu Oke, saya jawab nih. Eno sabar, Eno, Setio, sabar. Sabar, Eno, Eno, ya. sabar. Itu kan kehendak Tuhan, Bang. Kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan gimana maksudnya? Apakah kita manusia membatasi kehendak Tuhan, Bang? Maksud Anda kehendak Tuhan itu? Apakah pantas kita manusia membatasi kehendak Tuhan? Saudaraku, kehendak Tuhan yang Anda maksud itu apa? Hendak dia kali. Kehendak Tuhan, sabar. Kehendak Tuhan adalah menyatakan dirinya dan tinggal di antara manusia. Oke, baik. Supaya manusia mengenal Tuhan, mana Tuhan itu sebenarnya. Betul. Karena kata Tuhan Akhi di dunia ini Billy, ada banyak ya, Bang. Sabar dulu. Betul kata Akhi Billy bahwa itu adalah kehendak Anda. Apakah Yesus mengatakan hal seperti apa yang Anda barusan sampaikan? Enggak. Yohanes 8 nomor 42. Coba Anda baca. Aku keluar dari Bapa, aku datang dari Bapa, dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Ayo. Anda mengatakan Bapa sendiri yang berkehendak menjadi manusia. Manusia yang Anda fitnah adalah Bapa itu mengatakan aku datang menjadi manusia bukan atas kehendakku. Berarti bukan Bapa yang menjadi manusia. Masalahnya ajaran Yesus itu sebelum sampai ke Indonesia mampir dulu di Roma dan Yunani. Dipermak di sana, mengalami tambal sulam supaya disama-samakan dengan ajaran Roma Yunani kuno. Agar orang-orang bisa menyembah kepada dewanya mereka dalam nama Yesus, dengan membawa terjemahan kitabnya Yahudi supaya ada legalitas mereka menyembah dewa Romawi dalam nama Yesus tersebut, dengan memfitnah bahwa Tuhannya Yahudi turun ke bumi menjadi Yesus. Yesus sendiri kita, Yesus, ya paman, apakah engkau adalah Tuhannya Yahudi yang turun ke bumi jadi manusia? No, aku datang menjadi manusia bukan atas kehendakku sendiri. Berbeda dengan ajaran Paulus kepada orang Roma, Filipi 2, 6, 7, 8. Theos
mengosongkan dirinya. Theos tidak mempertahankan keteosannya, melainkan turun ke bumi, mengambil rupa manusia dan menjadi hamba dan menjadi taat, dan Theos taat sampai mati di atas salib. Beda dengan Tuhannya Yahudi. Sedangkan Yesus sendiri mengatakan, aku turun ke bumi menjadi manusia bukan atas kehendakku sendiri, tetapi atas kehendak siapa? Kehendak Dia yang telah mengutus aku. Maka saya tadi mengajukan pertanyaan, apa yang pantas? Pencipta langit dan bumi mengutus hambanya lahir ke muka bumi tanpa ayah, atau pencipta langit dan bumi turun menciptakan dirinya menjadi manusia? Mana yang pantas? Anda katakan, kan Bapak sendiri yang mau. Pret. Yesus mengatakan, aku menjadi manusia bukan atas kehendakku, bahkan aku tak sadar, aku kok tiba-tiba jadi bayi, jadi besar, menjadi nabi, menjadi rasul, menjadi Mesias menurut Kristen. Tiba-tiba saja aku lahir dari seorang wanita perawan, aku nggak tahu apa-apa loh. Datang Kristen dari Roma Yunani, oh dia ini adalah Theos yang turun ke bumi. Itu ajaran Paulus. Tapi kalau ajaran Yesus, jelas masih ada terekam dalam kitab saudara, Yohanes 8 nomor 42. Tuh jawabannya, silakan Anda berpikir. Ini ya Bang, tadi yang kedengaran itu adalah suaranya Bang Juma ya. Sedangkan saat ini saya yang ngomong, Eno ya, suara saya ini adalah kehendak saya dan adalah saya Bang. Membedakan saya, sabar Bang Juma. Keliru Anda itu. Sabarlah Bang Juma tadi ngomong saya dengar ya. Beda kan tadi Bang Juma pas ketika motong langsung pendengar ini langsung mengetahui bahwa itu, oh Bang Juma lagi motong ini. Karena suara Bang Juma adalah Bang Juma yang keluar dari kehendak Bang Juma Bang. Begitu Bang, mungkin bisa penjelasan saya secara analogi dan logika. Oke. Gitu Bang. Baik. Kalau apa yang keluar dari mulut Anda adalah Anda, suara, dahak, udara, lendir, tai gigi, dan seterusnya. Saya tanya sama saudara, yang keluar dari mulut saudara, analoginya ke suara aja. Kenapa bisa begitu? Kenapa cuman suara? Kenapa enggak sekalian kotoran yang keluar dari pantat saudara itu adalah saudara juga? Apa yang keluar dari saudara adalah saudara? Hah? Begitu? Suara yang keluar dari saudara itu adalah saudara. Coba Anda menyebut anjing. Coba suarakan, sebut anjing dulu. Saya ingin dengar, silakan. Bilang anjing. Ayo. Enggak baik Bang. Enggak baik, karena Anda takut jadi anjing gitu. Hah? Suara yang keluar dari Anda itu sumbernya dari Anda, tapi itu bukan Anda. Makanya ketika ada suara Anda terdengarkan oleh polisi menghujat, menista seseorang, bukan suara yang dipenjara. Kenapa bukan suara yang dipenjara kalau itu adalah Anda? Kenapa saya yang dipenjara Bang? Kenapa saya? Karena sumbernya Anda sumbernya. Berarti suara telah mewakili saya dan adalah saya kan Bang? Betul sekali, makanya Yesus para nabi adalah Tuhan. Makanya Yesus para nabi itu adalah wakil Tuhan, tapi bukan Tuhan. Sekarang suara Anda saya rekam, saya simpan di flash disk. Bisa nggak suara Anda itu saya katakan ini adalah Anda? Lalu flash disk itu kusimpan di kloset, kusiram masuk kloset. Lantas saya mengatakan kepada orang-orang, hei saya sudah membuang Eno ke dalam kloset loh. Apakah saya nggak disebut gila sama orang? Karena sesungguhnya apa yang keluar dari Anda itu bukan Anda, tetapi itu milik Anda. Milik Anda bukan Anda. Jangankan suara Anda, tangan Anda itu bukan Anda. Ayo. Kepala Anda itu bukan Anda. Kaki Anda itu bukan Anda. Ayo. Jadi sejatinya ini kita tidak ada. Yang ada itu hanya Allah. Sekarang kalau Anda mengatakan suara Anda adalah Anda saya rekam suaranya, habis itu kumasukkan ke kloset. Lalu saya menulis surat kemana-mana. Alhamdulillah hari ini saya sudah memasukkan Eno ke dalam kloset. Apa saya nggak disebut gila itu? Hah? Suara Anda ketika sudah keluar dari Anda itu bukan Anda, sumbernya Anda, tapi bukan Anda. Ketika Anda berak, di sungai yang mengalir, tiba-tiba ada orang di sana tuh, kena nya Anda. Siapa yang dicari? Anda. Apakah
Anda dikatakan, kenapa kamu keluar dan menyentuh aku? Apakah orang itu bicara dengan dasar kau Enok kurang ajar ya? Ditamparnya itu nya Anda. Mati kau Enok, mati kau. Itu orang gila. Yang dicari Anda sang pemilik. Bukan berarti Anda itu bukan berarti Anda itu suara. Kenapa Anda tidak mau mengatakan bahwasanya anjing? Karena Anda berpikir kalau saya mengatakan anjing, saya jadi anjing. Kenapa? Karena suara saya bisa dipenjara, Bang. Ini suara saya bukan saya. Coba. Saudaraku, saudara, kan saya mengatakan sumber yang harus bertanggung jawab. Dengar, saudaraku, dengarkan saya baik-baik supaya Anda paham. Mazmur 33 nomor 9. Boleh Anda bacakan kepada saya? 33 ayat 9. Ya, coba dibacakan ke saya. Oke, Bang. Sabar ya, aku ambil Alkitab dulu ya, Bang. Bible, silakan. Alkitab, Pak Bang. Ayo, Bible. Bang. Alkitab itu Al-Quran. Ada cerita, Bang. Oke. Silakan Anda baca Bible Anda. Mazmur 33 ayat 9. Apa katanya? Aduh, Bang. Sabar ya, Bang. Aku pakai bukan aplikasi ya, pakai kertas. Iya, nggak apa-apa. Ini cuma edukasi doang. Iya. 39. Puji-pujian kepada Allah Israel. Ayat 9-nya. Sebab Dia berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Ketika Tuhan mengatakan, jadilah monyet. Apakah Tuhan monyet? Ketika Tuhan berfirman jangan membunuh, kenapa di dunia masih ada pembunuhan, Bang? Enggak nyambung ente, enggak nyambung. Tadi katanya suara Anda adalah Anda. Itu beda lagi. Ketika Anda mengatakan suara Anda adalah Anda. Sama aja. Hah? Enggak sama. Enggak sama. Tuhan berfirman jadilah monyet. Tuhan berfirman jangan membunuh. Kenapa pembunuhan masih ada? Oke, sama dulu. Jadilah monyet. Apakah Tuhan itu adalah monyet? Katanya suara itu adalah sang sumber. Adalah sang sumber itu sendiri. Ayo. Maksudnya, Bang, nggak ngerti saya. Tuhan Anda mengatakan bahwasanya suara Anda adalah Anda. Dengan kata lain, Anda mengatakan Yesus itu adalah firman Tuhan, maka dia adalah Tuhan. Iya, betul, Bang. Nah, sekarang firman Tuhan jadilah monyet. Apakah Tuhan berkehendak seperti itu? Apakah Tuhan berkehendak seperti itu, Bang? Anda baca tadi Mazmur 339. Iya, ini kan ditulis 339. Sebab Dia berfirman maka semuanya jadi. Sebab Dia berfirman ya, bukan berkata-kata ya, Bang. Berfirman ya. Maksudnya berfirman itu apa? Firman itu amar bahasa Ibrani-nya. Logos tentang kehendak kemahakuasaan, Bang. Firman bukan Allah sekedar ya kata-kata. Karim. Kalau firman Ya hanya Allah ya kata-kata Karim. kayak saya Eno ini juga bisa jadi Tuhan, Bang. Saya bisa berkata-kata. Saya nggak bisa diskusi sama orang yang bodoh dan sombong. Boleh cari Kristen yang lain, sahabat-sahabat. Bang cuma bingung. Iya, Coba ya, kita dulu lagi. rehat dulu. Silakan lagi, Bang. Ayo kita belajar lagi semuanya ya. Enggak, saya nggak perlu belajar. Kalau dengan ilmu Kristen saya nggak perlu belajar. Itu Jadi sudah tadi di luar saya kertas. mendengar cuma menyatakan Ilmu Kristen bagi saya itu udah nggak perlu lagi saya pelajari. Husna. Ya. Betul? Gimana? Oke. Saya mau tanya nih. Ngomong dalam dulu yang jelas dulu 99 ngomongnya, wih. Asmaul Wih, bang, Husna, ngomong yang jelas dulu, Bang. Jangan ngomong sendiri yang kayak orang gila. Anda ngomong apa barusan? Ya, yang tadi kamu sampaikan Allah memiliki 99 nama. Betul? Terus? Oke, salah satunya Al-Haq, kebenaran. Bisa kamu tunjukin di mana Allah menyatakan akulah kebenaran? Maksudnya apa ini? Loh, kok maksudnya? Kan kamu tadi membawa 99 Asmaul Husna. Terus masalahnya di mana? Ini kita berbicara mengenai nama. Iya kan? Al-Ba'id yang membangkitkan. Bisa kamu tunjukin di mana Allah membangkitkan? Ya, dia membangkitkan seluruh umat manusia, Iya, menciptakan di seluruh mana? manusia. Dalilnya di mana? Apa orang ini? Ya nggak Allah bisa, Subhanahu wa nggak ada Ta'ala. data, saudara-saudara nggak punya data dia. Nah, kan mulai ngaco. Oke, ya saya kan? jawab ya. Yohanes 11 ayat 25-26.
Yesus katakan, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Al-Bait. Sekarang begini, kalau Anda membawa data itu, oke, akulah kebangkitan. Saya bacakan kepada saudara sebuah kitab, ya. Di dalam kitabnya saudara kita Yahudi, di dalam Yeremia 30 nomor 9. Anda pahami nanti ya. Mereka akan mengabdi kepada Tuhan Elohim mereka dan kepada Daud raja mereka yang akan kubangkitkan bagi mereka. Jadi Kamu Daud ini udah lari. Enggak. Saya berbicara jadi Daud tentang ini juga Asmaul Husna. Jadi Daud ini juga Tuhan. Ya, coba Al-Bait. Allah mau coba membangkitkan di mana ada enggak? Sama aja ini. Sama aja ini. Sama aja, enggak ada bedanya. Saudara-saudara enggak mampu dia. Sama aja ini dia. Al-Quran tidak bisa kamu takar dengan ilmu paganmu. Saya bertanya Yeremia 30 nomor 9, Anda mengatakan Yesus itu membangkitkan. Ya kan? Nah sekarang Yeremia 39, Tuhan juga di situ mengatakan yang akan kubangkitkan bagi mereka. Siapa yang dibangkitkan di sini? Nabi Daud. Apakah Nabi Daud itu sama seperti imannya orang Kristen, bangkit yang dimaksud keluar dari kubur? Setiap kata dibangkitkan, wah lantas kemudian dia berpikir makhluk yang keluar dari kubur. Padahal bagi Bani Israel akan dibangkitkan seorang Mesias. Siapa dia? Nabi Daud. Bukan berarti yang mereka tunggu itu keluar dari kubur merangkak. Akulah Mesias. Bukan kayak gitu. Aneh memang kalian itu. Ya, tapi kita maklum sih, karena sebelum Anda menerima ajaran Anda itu ditapis dulu di Roma dan Yunani gitu. Dipretelin dulu di situ baru sampai ke Anda. Jadi tidak murni dari ajaran para nabi sampai ke Anda melalui meja Roma Yunani dulu baru sampai ke tangan Anda. Makanya Anda aneh. Silakan rekan-rekan sahabat yang lain. Mungkin saya masuk sedikit dulu, Bang Sima. Tadi saya menjelaskan karena tadi polemiknya itu adalah suara. Jadi begini kawan-kawannya, ini saya katakan bahwa mereka itu tidak satupun disiplin ilmu mereka mengerti. Saya akan mencoba menjawab dari disiplin ilmu kognisi atau kognitif. Kognisi atau kognitif itu adalah ilmu kegiatan berpikir, di mana kita bisa meng-create knowledge ya. Saya kasih contoh begini. Ketika logo saya, pikiran saya keluar dari kata-kata saya lalu menjadi sebuah meja, menjadi sebuah kursi. Saya menghasilkan karya kursi meja. Apakah kursi itu saya? Bukan dalam dunia kognitif. Kan begitu. Sama dalam Bible Anda. Ketika firman itu menjadi manusia, menjadi sebuah karya keselamatan, ya, sama dengan kursi tadi. Apakah karya keselamatan itu sama dengan Allah? Tidak. Karena dia sudah meng-create knowledge, menciptakan ilmu baru. Nah ini yang mereka tidak pahami, karena mereka tidak paham disiplin-disiplin ilmu. Ketika saya membuat kursi, perkataan saya, ambil paku, ambil kayu, lalu saya desain menjadi sebuah kursi. Ketika sudah menjadi sebuah karya saya, apakah kursi itu saya? Bukan. Kan begitu. Begitu juga ketika firman itu sudah menjadi manusia, yang Anda katakan sudah menjadi karya keselamatan, apakah Yesus itu karya keselamatan itu Allah yang menciptakan? Bukan. Itu sudah melanggar disiplin ilmu kognitif. Dimana ketika kita meng-create knowledge, ya, menciptakan ilmu baru, apakah ilmu baru itu kita? Bukan. Sumbernya dari kita, tapi ilmunya bukan. Ketika profesor mengarang buku, logosnya sudah berubah menjadi buku, ya, perkataannya sudah berubah menjadi tulisan, apakah buku itu profesor itu? Bukan. Mungkin bisa dipahami kawan-kawannya. Inilah mereka. Kita tidak bisa diskusi dengan mereka karena tidak ada yang disiplin ilmu yang mereka kuasai. Kan begitu. Mereka tidak pernah membahas ini karena memang mereka, mindset mereka, pola pikir mereka, kerangka berpikir mereka itu diatur bukan berdasarkan disiplin ilmu, bukan berdasarkan studi, apalagi deep learning, studi dalam. Tapi mindset mereka diatur oleh doktrin dogma yang ditawarkan melalui kekuatan militer. Sehingga Ulangan 28 ayat 28 genap sudah. Tuhan akan membuat kalian kehilangan akal tuh. Tuhan akan membuat kalian gila, buta, dan kehilangan akal. Ini yang terjadi dalam budaya Kristen. Dengan demikian,
dari 1239 nubuatan-nubuatan dalam versi Kristen ya, yang dikarang oleh Profesor Dr. John Barton Payne tergenapi. Bahwa kalian kehilangan akal karena semua disiplin ilmu kalian tolak tuh. Makanya saya kadang malas diskusi dengan teman-teman Kristen. Karena kita mau dapat wawasan dari mana? Tidak ada ilmu yang bisa disampaikan, tidak ada edukasi yang benar yang bisa disampaikan. Karena naik bukan berbasis ya, naik di ranah dialektika bukan berbasis argumen, tapi berbasis sentimen. Kan begitu. Jadi tidak terkompositus, semua apa yang dia katakan semuanya tidak sistematis, terkesan gabrul, kacau gitu loh. Kan begitu. Justru apa yang dia katakan melanggar diktumnya, melanggar keputusan awal mereka. Bahkan Konsili Nikia pun menghasilkan pengakuan iman rasuli pun dibantah, padahal tiap minggu dia ucapkan. Bayangkan itu. Contoh ya, seperti ya, contoh seperti kebangkitan daging ya. Tuh. Iya, contoh seperti kebangkitan daging ya. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Ini pun dibantah padahal tiap minggu dia ucapkan. Yang bangkit itu daging, nih. Daging kita nih. Dia bilang tidak ada perkawinan di surga. Kan begitu, padahal jelas dalam Bibelnya. Jadi semua ilmu pengetahuan dibantah sekalipun itu ilmu Bibelnya sendiri. Terakhir saya ketemu dengan teman saya ya, seleting saya waktu di sekolah teologi dulu. Kebetulan dekat rumah di Tanah Toraja ya. Nah, saya tanya kepada dia, menurut Anda Yesus itu datang sebagai Tuhan atau sebagai manusia? Dia katakan, ya memang Bible sih berkata Yesus datang sebagai manusia, lahir sebagai manusia, naik sebagai manusia, turun sebagai manusia. Terus saya katakan, saya bertanya lagi, kalau gitu kenapa Anda percaya dia datang lahir sebagai Tuhan, naik sebagai Tuhan, turun sebagai Tuhan? Itu karena tulisan Bapak-Bapak gereja. Dengan demikian apa yang saya sampaikan sudah terjawab oleh dia. Sumber hukum Kristen itu Bang ada 5. Yang pertama itu tertinggi Bible, yang kedua tradisi apostolos, yang ketiga itu canonic law, yang keempat konsili ekumenis, yang kelima tulisan Bapak-Bapak gereja. Ternyata yang mereka ikuti tulisan Bapak-Bapak gereja, dan ini pengakuan pendeta, dan ini teman saya. Satu letting dulu dengan saya, yang sekarang sudah menjadi pendeta di salah satu gereja besar. Dia dirikan gereja itu. Dengan demikian, Bang, ya, apa yang saya sampaikan sebelumnya, bahwa mindset mereka dikelola berdasarkan doktrin dogma, dikelola berdasarkan tulisan Bapak-Bapak gereja. Parameternya dari situ. Kan begitu. Jadi sistem semiotik yang ada sebenarnya, yang sudah baku dari abad keempat, itu pun dilawan. Dilawan karena realita. Kan begitu. Simbol-simbol yang disampaikan oleh Roma pada saat itu, ya, justru mereka juga lawan. Kenapa mereka lawan? Karena mereka Protestan ini kan lahirnya abad ke-16, memang melawan simbol-simbol itu, kan begitu. Jadi sudah bukan lagi asli tradisi apostolos. Sayangnya ada Katolik di sini, kan begitu. Jadi terkesan gabrol satu kitabnya, tapi berbeda-beda pemahamannya. Karena kenapa? Disiplin-disiplin itu, ilmu itu sudah tidak ada karena sudah kehilangan akal. Akal sudah dimatikan oleh doktrin dogma. Nah, itu masalahnya Bang di budaya mereka. Sampai detik ini Bang, ketika saya bertanya kepada kawan-kawan Kristen ya, terutama kawan-kawan saya karena saya dulu mantan misionaris ya, mereka tidak mampu menjawab. Kenapa mereka tidak mampu menjawab? Karena memang ukuran dari pengetahuan mereka bukan disiplin-disiplin ilmu, tapi ukuran dari pengetahuan mereka adalah tulisan-tulisan yang ditulis oleh Bapak-Bapak gereja di abad-abad itu. Nah, itu mungkin sedikit dari saya supaya udah kepanjangan pahamnya apa itu budaya mereka. Sebentar ngaca dulu. Sebentar Gantian. Silakan Bang Mafir dulu. Ya Bang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Mahfirah. Jadi yang Abang sampaikan, yang Abang sampaikan tadi Bang, semuanya nggak ada kesalahan sedikit pun. Cuman gini Bang, mereka ini sebenarnya itu selalu merendahkan, selalu mengklaim bahwasanya katanya Muslim itu adalah umat hafalan. Ya karena apa? Kami sudah menghafal, karena apa? Karena kami membaca. Jadi beda dengan kalian. Kenapa? Karena kalian tidak membaca, kalian tidak tahu bahwasanya dari abad 1 kalian sudah dinubuatkan
Dungu. Kenapa? Di dalam buku kalian itu kau dungu pun karena siapa? Sudah dikasih tahu. Jadi kalau sekarang Bang, pantas saja kayak Abang bilang tadi, karena mereka ini nggak mau menggunakan akalnya. Ya, jadi daya nalarnya itu nggak pernah digunakan. Kenapa? Karena itu tadi Bang. Kedunguannya itu dipelihara. Sudah dinubuatkan dari abad 1 Bang. Jadi beda dengan Muslim, sudah dinubuatkan dari janin untuk berakhlak, untuk berpengetahuan yang bagus Bang. Jadi beda dengan mereka, sudah dinubuatkan memang dari abad 1. Dungumu karena siapa? Karena kalau kau baca bukumu itu, kau akan paham dan kau akan tahu. Yang kau ikuti siapa? Sesuai dengan Markus 3 nomor 21. Kata mama yang melahirkannya adalah ini anakku yang kurang waras. Jadi ini yang kau ikutin. Kalau benar-benar kau membaca bukumu itu, kau betul-betul paham. Dan kalau betul-betul kau gunakan mindsetmu, kau pakai knowledge-mu dengan baik. Kau tahu. Dan kami tidak minta untuk kau hijrah. Sedikit pun nggak minta hijrah. Kenapa? Tunggu Allah itu nanti yang akan memberikan hidayah. Tapi di sini kami mewartakan apa yang malas kau baca, apa yang malas kau coba utak-utik. Di sini kami wartakan. Disinilah gunanya kami mewartakan. Yang selalu kalian sebutkan, kami ini ada di abad ke-6 ataupun abad ke-7. Justru karena ada abad ke-6 dan abad ke-7, supaya kau mengerti buku yang selama ini malas kau baca, buku yang selama ini apa dalam kandungannya, hari inilah kami wartakan. Supaya kau gunakan telingamu dengan baik, kau gunakan pikirmu dengan baik. Coba kau utak-utik, pergi kau ke mall, beli bukumu itu. Apakah ada Muslim yang memframing? Jadi jangan kau mengajari, mulutmu bilang kau merasa kau lebih. Coba kau lihat apa yang ada di bukumu itu benar atau tidak. Jadi jangan kau menyalahkan kita. Salahkanlah apa yang ada di dalam bukumu. Teks-teks itu yang tidak bermanfaat menurutmu, itulah yang kami wartakan. Jadi jangan kau bilang kami di sini memframing. Sedikit pun Muslim tidak pernah memframing. Kenapa? Karena kami mewartakan, sekali lagi, mewartakan apa yang ada di bukumu itu. Kau sudah dinubuatkan dungu dari abad 1. Bukumu yang sebutkan bahwasanya kau pengikut amfibi atau biasanya kalian sebut dengan duinatur. Itulah dia di sini diwartakan. Supaya apa? Akalmu ini kau pakai. Betul apa tidak? Baca. Jangan karena kebencianmu, jangan karena fanatisme, kau semua menghalalkan. Ingat, ya, kami ada di sini untuk memperbaiki akhlak. Kami ada di sini untuk merubah paradigma yang buruk menjadi ke yang lebih baik. Salah. Itu dia. Diam dulu, dengarkan. Nah ini ku bilang, itulah akhlak yang ada. Potong Bang. Beralak kau beralak, alakmu pakai. Itu makanya ku bilang, kalau nabi baginda karena mengajarkan alak, kau dengar kalau ada yang bicara semua diam. Nah karena kau tak beralak, orang bicara kau potong. Maaf. Itulah nggak beralak kau. Jangan jangan kepanjangan Bang, karena kita ada di ranah diskusi Bang. Ya kita kasih kesempatan. Iya silakan Bang, tapi tunggu dulu selesai. Iya, Nah, terlalu silakan, panjang bicara Bang. kau. Itu typing itu enggak enak juga ya. Kan begitu. Silakan kasih ke Guru aja. Bang Barofier, mohon maaf silakan ini ke Bang. satu slot untuk teman Kristen ya, Bang Barofier, biar tidak dikira keroyokan. Ya, silakan. Masya Allah, ilmu abang barusan luar biasa, Masya Allah. Iya, silakan yang non Muslim, apa yang Anda ingin sampaikan? Ya Bang Juma, saya amati sejak dulu Abang Juma ini luar biasa literasi. Tetapi saya mendapatkan beberapa masukan dan saya coba-coba catat. Kadangkala Bang Juma bahwa ayat itu cocomologi ya, tidak lengkap, cepat tapi tidak lengkap gitu. Nah, padahal Abang harus tahu kami mencatat dengan baik setiap apa yang Abang ucapkan dari Alkitab itu kami catat, kami cari, ternyata menyimpang. Kadangkala enggak sebenarnya begitu redaksinya. Terus akhirnya timbul kesimpulan nih Bang Juma bahwa Anda itu luar biasa karena soundcard Anda itu yang keras. Anda punya punya tipikal karakter seorang yang bicaranya mantap gitu ya. Tetapi kalau jujur, kalau saya literasi Alkitab, pertanyaannya iya, oke, saran. Maksud saya edukasi yang saya dapat kurang Bang Juma. Saya kadang-kala merasa lucu Anda bahas Alkitab,
kalau saya bandingkan dengan para pendeta itu, tapi mereka tidak mau berdebat gitu, karena mereka bilang untuk apa kita berdebat dengan orang yang memang sama sekali tidak percaya gitu. Jadi begitu menurut saya Bang Zuma, saya lebih teredukasi dengan para ustadz orang Jawa yang perlahan-lahan ngomongnya, ada hikmat di situ. Nah Abang Zuma ini seperti mendapat suku-sukuan, suku-sukuan, Langsung poinnya Bang, langsung poinnya. Sebentar, oke yang terakhir. Begini juga Bang Zuma, ada salah ramalan nubuat Al-Quran bahwa nanti di hari yang kemudian yang paling dekat dengan kalian adalah orang Nasara. Ternyata paling dekat sama orang Yahudi si Yosef ini. Jadi nubuat Al-Quran tidak tepat itu. Karena ternyata Abang Zuma yang dekat gitu. Al-Quran kok ngatur ini. nanti yang diskusi dulu beriman adalah mereka yang menyebut An-Nasara, dan yang paling keras permusuhannya dengan kamu adalah Yahud ini si Yosef ini. Cukup Bang, Abang ngelantur. Silakan Bang Yusuf, Bang Suma silakan. Saya mute dulu ya. Parah ini Abang. Silakan Gurunda Suma, silakan. Gurunda. Iya, baik. Al-Qur'anul Karim di surah Al-Maidah ayat 82. Ini ayat yang bercerita tentang bagaimana Nabi Muhammad pada masa itu terjadi silang pendapat. Lalu kemudian Allah mengabarkan keadaan tersebut, bahwa di antara mereka ada kaum Nasara yang kemudian dikatakan oleh Al-Quran sebagai orang yang menerima ajaran baginda Rasulullah Muhammad SAW. Jadi bukan Bani Israel atau orang Yahudi yang dimaksud di sini adalah Akhi Billy. Jadi Anda salah memahami terjemah. Makanya kalau mau bahas Al-Quran itu langsung ke Al-Qurannya, jangan terjemahannya. Kesian. Lalu ketika Anda membandingkan saya dengan Ustadz, mereka Ustadz, saya ini penginjil. Beda. Ustadz itu jamaahnya adalah muslimin dan muslimat. Kalau saya bukan, kafir laknat yang saya punya jemaat. Jadi beda saya menghadapi anak TK, beda saya menghadapi anak SMA, beda mahasiswa, beda saya menghadapi orang-orang kafir. Beda. Lisanmu kebencian Zuma. Lisanmu itu kebencian kafir. Lah tidak dong. Saya tidak mengerti. Isi hatimu pembenci. Aduh. Saya mute dulu Anda. Gimana ini? Gantian. Inilah yang merusak kemudian keadaan diskusi. Ketika saya mengatakan kafir itu laknat, itu memang seperti itu. Yesus malah menganggap orang kafir itu sebagai anjing dan babi. Nah ini ayo kita tiktokan tanpa emosi Bang Juma. Yang emosi siapa? Yang emosi siapa? Benar Bang Juma. Yang emosi siapa? Nabi aja. Ya, enggak. Nabi aja nggak tahu nasibnya. Dan juga nasib kalian mengkafirkan orang ya. 1 Yohanes 3 nomor 2, orang-orang anak-anak dewa pun tidak tahu bagaimana nasibnya kelak. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, itu pengakuan Tuhan loh. Dan di dalam 1 Yohanes 3 nomor 2, orang-orang Kristen nasibnya pun tidak jelas kelak mau kayak mana. Jadi tidak ada yang bisa tahu nasibnya kelak seperti apa. Karena kita ini bukan Tuhan. Oke ya. Al-Isra ayat 79. Coba bacakan. Iya sebentar, saya lihat teks Indonesianya. Nabi itu bahasa Arabnya coba. Kalau saya baca bahasa Arab, Bang Juma bisa terjemahkan? Bisa. Silakan. Saya tidak sebut ayatnya ya. Al-Isra tadi kau bilang. Boleh saya baca? Silakan. Saya baca acak, boleh Bang Juma terjemahkan? Silakan. Oke, sebentar saya open cam ya. Saya nak kasih tahu surahnya ya. Mari kita buktikan apa Bang Juma itu cuma hafalan saja atau mengerti bahasa Arab. Boleh? Ya, lucu Anda kok menguji bahasa ini. Nah, katanya
kelas Anda loh. Saya tanya sama Anda, silakan bacakan ayatnya. Lo kok jadi dosen saya di sini? Sebentar Bang Juma. Suruh baca dia kitab Ibraninya. Iya, nanti aku suruh Ibrani Saya ya. baca Quran ya Bang Juma ya. Silakan. Sebentar, kakak silakan. Ya, silakan Bang. Cuma mau baca pelan-pelan, jangan ketawa, dosa ya. Saya berusaha pelan-pelan ya. Silakan. Bang Juma terjemahkan ya. Silakan. Siap. Mari kakak. Bukain. Silakan. Sebentar Bang Juma, sebentar. Iya. Sebentar. Tapi kalau belepotan bacanya tak lempar kau ya. Iya. Iya, Saya turunkan apa-apa. langsung kalau belepotan bacanya. Paling tidak saya usaha sebentar. Sebentar ya. Sebentar Bang Juma. Kata Edis Bang Juma nggak ngerti bahasa Arab, Ya, cuma bisa tinggal baca. Anda baca. Itu sudah terbuka ayatnya. Silakan Anda baca. Itu banyak terbuka, itu baca aja. Baca yuk. Cari yang saya sudah biasa lancar bacanya ya. Apanya yang lancar? Baca Mary. Gimana ini? Soalnya Pak suka ketawa yang lain Bang Juma. Sudah bacakan aja. Waduh. Itu banyak. Yang mana? Baca. Kalian jangan kejang-kejang dong. Iya, kejang siapa nih? Kalian kalau sama saya pada mencret. Nanti kalau sama Bang Juma baru kalian ketawa saya. Iya. Lebay. Goto itu mencret ulang-ulang. Tahta juga Coba baca itu depan kau baca, depan kau baca. Depan kau itu baca. Ketemu saya jadi bisu. Lebay. Depan kau itu baca. Apa ini kok dibuka satu lembar aja sudah. Selama kamu masih menyembah makhluk kuburan, nilai hidupmu tak akan pernah nilai di hadapan kami. Baca. Oke. Dibuka. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Apa? Inna Allah. Hah? Apa? Apa? Ayo kasih turun aja itu. Apa itu? Saya turunkan Bang Juma. Ayat apa itu? Ayat apa itu? Inna Allah. Inna Allah katanya. Waduh, Masya Allah. Yang benar itu Inna Allah. Itu baru betul. Aduh, kasihan kali Bang. Inna Dia Allah bacaan itu. wa malaikatuhu sallu. Ya. Itu ya? Iya, surat Al-Asab ayat 56 Bang Zuma. Iya, innallaha wa malaikatahu yusallu 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ya, inna allaha. Ya, mungkin saya yang jawab aja, itu. Iya, silakan. Dengar kok kalau kau masih di bawah. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu zalu alaihi wa zalimu taslima. Artinya, dengar kau di bawah. Kalau kau bilang kita tidak ngerti artinya, dengar kau di bawah. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersalawat kepada Nabi. Ada perintah, wahai orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Nabi. Berikanlah salam kepadanya dengan penghormatan tertinggi. Itu artinya. Mengapa lagi kau? Kau biar baca salah. Parah ini. Parah dia. Salah Bang Juma. Ali Imran 45. Sekarang ganti Kau baca. kitab suci Anda. Kau baca kitab suci Anda ya nanti. Bang Yang bahasa Yunani ya. Imran 45. Iya. Siapa di sini yang buta huruf ya? Iya. Nah, coba baca buka. Ali Imran 45. Silakan. Ali Imran Bang Billy bisa silakan bahasa Urdu ya, baca ya. Saya yang nguji dia, Silakan Urdu. Saya yang harus menguji karena saya yang diuji gitu. Ali Imran Ya. 45. Saya baca. Kau artikan ya. Sebentar. In aponei emera loannis eideton eso na arkelai pros anton kai eipe eido to arni to teo pou sikonesim amenti atau kosmau aptos enais ton apolo eipa tote apomena ta erte kapoyos pon dan pairen pin apomena. Silakan kau terjemahkan. Ya, Silakan. Ya.
Ternyata Juma takut. Saya bacakan Ali Imran ketakutan tadi, katanya saya baca. Oke, tadi yang saya baca, Inna Allah yubasyiruki. Inna Allah di mana? Di mana ada Al-Quran? Inna Ali Imran 45, ayo baca. Inna Allah. Inna Allah. Inna Allah. Ali Imran 45, ketahuan Juma. Bukan Inna Allah. Belepotan kafir lanatullah kah? Waduh, inna Allah di situ. Innallah, innallah, bukan Inna Allah. Innallah, bukan Inna Allah. Parah Anda. Innallaha yubashiruki bikalimatin minhu. Itu cara bacanya begitu. Nah sekarang kau terjemahkan itu yang kubaca tadi. Ten apoimene imera loannis aideton eso na arketai por apton kai eipe aidouto arni tauteo pao sikoneitin amantia tau kosmo aptos eit nai ston opolo eipa tote apo menata arte kapoyos. Habis itu buku ini sampulnya tertulis apa? Alkitab. Isi kitabnya tin apo mene amira loadis naide. Baiklah teman-teman, mari kita membaca Alkitab. Bacaan dimulai. Tin apo mene amira loanis aide ton isona arketai pros apton kai aipe aidouto arni tau teau. Apa ini Alkitab? Mana ada? Itu Biblika, surat-surat yang dibuat oleh orang Yunan, bukan Alkitab itu. Alkitab itu 1 Taurat, 2 Mazmur, 3 Injil, 4 Al-Quran. Itu Alkitab. Buku Yunani kok Alkitab? Ingin tenar dengan menggunakan istilah Al-Quran. Kasihan. Ayo teman-teman silakan diambil alih. Lanjut. Iya, kasih naik lagi yang di bawah itu. Saya mau tanya itu bahasa Ibrani itu dari Bible-nya Perjanjian Baru, coba. Bahasa Yunani juga. Coba itu, naikkan tadi itu. Parah kali itu, biar baca salah-salah. Man begitu. Giliran kita mau mirroring, dia enggak berani. Man begitu. Naikkan aja itu Bang Arif itu tadi. Saya enggak lihat lagi dia di bawah itu. Parah Anda ini. Kalau mau bahas Al-Quran minimal Anda bacaannya itu ngerti. Nah, sekarang saya tanya kau SMS kau. Oke, sekarang saya tanya kau. Bang Goto, coba nyerocos saja ini. Oke, sekarang saya tanya kau ya. Kau artikan ini ya. Humes panute emi hodidas kalos kai hokurios. Kai kalos legete emigar. Nah, itu ada dalam Perjanjian Baru. Nah, coba kau artikan itu, coba. Artikan kau. Coba artikan. Oke. Artikan coba. Siap, saya artikan dulu kan. Kamu pernah mencret tentang Isra yang mencret. Artikan. Saya ulang ya. Saya ulang. Oke, saya mute dulu ya. Yang betul ya, jangan salah-salah ya. Jangan salah-salah. Tunggu, jangan salah-salah. Saya ulang. Jangan salah-salah sesuai dengan katanya. Tunggu. Saya ulang ya. Sesuai katanya, jangan kau sembarangnya. Humes panute emi hodidas kalos kai hokurios kai kalos legete emigar. Sesuai katanya, jangan kau karang-karang. Nah, silakan. Ya, kau bahasa Indonesia yang baik ya. Kau terjemamu masih kental sekali itu. Oke, sebentar. Lalu saya jawab nih. Yang lalu kan kau keok bahwa Isra Mi'raj dongeng. Tidak ada nama Nabi di Alkitab ya. Kau saya suruh artikan yang tadi itu. Kau sembarang kau jawab. Memang kau dungunya kayak babi kau. Kau kan udah mencret sama saya. Monyet. Kau terjemahkan tadi itu. Terjemahkan tadi. Terjemahkan kau lihat Google lagi. Sudah. Menurut Yesus. Sudah kita turunkan ya kawan-kawan ya. Ternyata tidak ada ilmunya. Ini sudah dibilang Bang Goto. Parah ini. Gurunda masih ready? Gurunda? Oh sudah istirahat. Oh iya. Siapa ini Anos? Ya saya sebentar lagi Bang. Bentar lagi Mas. Iya kita mau zuhur di sini Bang Goto. Iya Dek Juma. Saya boleh bertanya nggak Dek Juma? Boleh silakan Bang, silakan.
Oke, saya bertanya. Ya. Kalau di Al-Quran itu mana lebih tinggi derajatnya, Allah atau Muhammad? Pertanyaan apa ini? Nah, itu masih awal. Iya iya. Tadi udah dibacakan itu Bang Suma. Itu lagi dia mengangkat kalau Allah bersalawat kepada Nabi. Dia tidak mengerti tuh. Iya. Kali-kali Bisa bukan begitu. Jadi yang maksud saya itu, Apa itu? Apa yang mana yang maksudnya? lebih tinggi derajatnya, Allah atau Muhammad? Nabi Muhammad itu manusia, Allah itu penciptanya. Oke, berarti disebutkan dalam Al-Quran berapa Mana kali nama Allah itu disebutkan? Coba dulu. Banyak Berapa kali. Berapa Banyak kali kali. nama Muhammad itu disebutkan? Setiap surah itu diawali kecuali tapi satu surah tapi pasti kan diawali pakar. dengan nama Allah. Tapi Pak, Ada apa ini? Pertanyaan apa ini? Mana yang lebih Nabi banyak Muhammad disebutkan itu nama hanyalah Muhammad di dalam manusia, Al-Quran sedangkan Allah itu atau adalah namanya pencipta Allah? Nabi Muhammad. Ini pertanyaan apa? Enggak, Ini saya nanya mana yang seharusnya lebih pertanyaan banyak seperti disebutkan di ini dalam itu Al-Quran, namanya Muhammad atau aromanya namanya itu Allah? harusnya ditanya kepadamu. Tinggi mana derajatnya Paulus atau Yesus? Tidak ada suatu yang sampai, sedangkan Paulus 13 suratnya sampai. Disebutkan di dalam Itu loh. Al-Quran namanya Muhammad atau namanya Allah? Kan saya sudah bilang, setiap surah itu menyebut nama Allah. Bismillah, 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 Bismillah. Dek Juma di sini nggak ada setiap. Yang saya tanya itu mana lebih banyak disebutkan namanya Muhammad atau namanya Udah Allah? turunkan. Ini orang mengolok-olok, ini bukan berdiskusi dia. Seterasin. Orang gila. Orang gila dia. Kita mau edukasi Bang, bukan mau pamer kebencian. Harusnya Anda itu bertanya pada diri Anda, derajatnya tinggi mana Yesus dengan Paulus, sembahan Anda itu. Itu yang Anda harus pahami. Kenapa Yesus memberitakan Injil? Mana Injilnya? Tak sedikit pun sampai. Sedangkan Paulus 13 bukunya sampai. Pertanyaan aneh. Pertanyaan aneh. Kalau cuman kebencian, jangan di sini. Bukan di sini tempatnya. Ini tempatnya kita untuk mengedukasi. Bertanya yang baik. Mana lebih mulia Nabi Muhammad dengan Allah? Kan aneh, pertanyaan apa itu? Allah pencipta langit dan bumi, sedangkan Nabi Muhammad adalah ciptaan. Yang maha mulia siapa? Ya Allah. Pertanyaan orang gila, pertanyaan kebencian, pertanyaan orang buta yang gak perlu dijawab. Oke, sahabat-sahabat, silakan dilanjutkan. Ya, saya mungkin sedikit dulu sebelum kita di sini Silakan, masuk silakan. gugur ya. Oke, karena ada juga banyak juga yang bertanya sama saya ya. Jadi begini kawan-kawannya. Allah itu menurunkan dua kecerdasan kepada kita ya dari sisi akademik. Yang pertama itu kecerdasan yang dinilai dari tingkat IQ. Jadi tingkat intelektualitas kita itu diturunkan dua oleh Allah. Yang pertama itu tingkat kecerdasan kita yang dinilai dari IQ, yang kedua ya ini memang jarang saya angkat ya, tapi karena ada yang Bunda Karyana kena pembatasan Bunda, pakai akun lain aja. Oke, sedikit lagi. Kenapa saya katakan mereka kehilangan ya? Mereka kehilangan baik IQ maupun intuisi karena mindset mereka diatur berdasarkan tulisan bapak-bapak gereja ya, seperti Bunda Karyana ini kan diatur oleh tulisan Ellen G. White kan begitu kawan-kawannya. Jadi apa itu intuisi? Intuisi itu adalah tingkat pemahaman di luar nalar manusia. Ketika kita mampu ya memahami sesuatu di luar nalar manusia. Nah, ini jangankan kita sampai ke intuisi ketika kita berdebat dengan mereka. Jangankan kita sampai ke tingkat kecerdasan yang bernama intuisi yang rata-rata dimiliki oleh para nabi. Baru sampai tingkat IQ mereka sudah di bawah 78. Seperti yang tadi bertanya mana lebih tinggi derajatnya Allah atau Rasulullah. Ini tingkat IQ yang menurut saya bukan lagi 10 tapi 1 ya. Tingkat IQ yang paling terendah. Karena kenapa? Allah itu sudah teraksioma.
bahwa derajatnya akan lebih tinggi daripada ciptaannya karena dia pencipta. Kalau kata-kata aksioma saja Anda tidak ngerti, bagaimana Anda mau dikatakan cerdas? Kan begitu. Kawan-kawannya, aksioma itu adalah logika yang tidak perlu pembuktian. Kan begitu. Jadi Allah itu sudah logika dari kausalitas yang tidak perlu pembuktian. Karena dia sudah mencipta. Itu dari sisi akademik. Masalahnya kalian, ya, ketika kita membawa logika, Anda mencoba membantah dengan sentimen. Jadi logika kita Anda bantah dengan moral. Logika itu Bang, hanya bisa dibantah masuk akal atau tidak masuk akal. Sementara moral hanya bisa dibantah perbuatan baik, perbuatan buruk. Ketika Bang Suma menyampaikan logika, Anda bantah dengan hujatan. Bisa masuk ranah hukum, kan begitu. Makanya lebih baik saya turunkan Anda. Kan begitu. Karena kalau Anda tidak turunkan, bisa masuk ke ranah hukum. Kan begitu. Kita ini berdebat edukasi Bang, ikut mencerdaskan kehidupan bangsa. Kita berdebat beredukasi untuk menambah wawasan, terutama untuk membentengi akidah kita masing-masing. Kan begitu. Tapi kalau Anda sudah naik, di ranah diskusi Anda naik, sudah berbasis sentimen, bukan lagi berbasis argumen, apa yang kita mau dapat dari diskusi seperti tadi yang naik tuh. Tanya-tanya ayat Al-Quran, baca Al-Quran aja salah. Bagaimana membahas satu buku Bang? Itu yang Anda tidak paham. Kalau dalam dunia akademisi Anda seperti itu, Anda tidak laku. Sedangkan Anda nulis disertasi saja, Anda nulis skripsi saja, Anda nulis disertasi saja kalau Anda sudah doktor. Sementara skripsi Anda, disertasi Anda, tidak ada yang bahas, tidak laku. Apalagi penyampaian seperti Anda tadi. Terlalu jauh Bang, saya katakan, jangankan sampai ke tingkat intuisi ya. Sampai tingkat IQ saja Anda mungkin di bawah 78. Karena Anda bertanya sesuatu yang sama sekali sudah melanggar asumsi secara umum. Mungkin bisa dipahami kawan-kawannya. Supaya kita ada pembelajaran gitu loh. Kita berdiskusi ini agar kita punya pemahaman jauh lebih baik gitu loh. Pengetahuan kita bertambah. Bukan kita semakin bodoh. Itu poinnya di situ. Tapi ini beberapa teman-teman Kristen yang naik bukan membawa kita ke satu pemahaman bahwa kita berdiskusi ini menghasilkan satu poin, menghasilkan satu ilmu pengetahuan, bahkan kita bisa meng-create knowledge. Tapi ketika kalian naik, kita seolah-olah tambah bodoh. Kan begitu kawan-kawan. Jadi tolong naik ya. Kalau mau nariskan sesuatu, mengerti dulu apa yang mau dibawa supaya ada poin, supaya kita semua ini cerdas. Tuh, bukan terputar-putar di satu kebodohan. Apa yang disampaikan Bang Suma dengan kawan-kawan yang lain itu satu kecerdasan yang disampaikan kepada Anda supaya mindset Anda itu bisa berpikir sendiri. Dalam dunia akademisi Bang, ketika kita sudah mampu berpikir sendiri, untuk apa kita mengkonsumsi pikiran orang lain? Sementara kami kawan-kawan Islam selalu menyampaikan logika berdasarkan data-data ya, argumen-argumen kami terarah supaya Anda bisa meng-create knowledge Anda sendiri. Anda bantah itu dengan argumen-argumen yang menurut saya bukan force the better argumen, tapi Anda bantah dengan strength of the worst argument, kekuatan argumen yang lebih buruk. Anda bantah supaya menghasilkan force of the better argument. Dalam dunia akademik itu satu argumen yang lebih baik itu, atau kekuatan argumen yang lebih baik. Supaya kita semua ini dapat pemahaman gitu loh, supaya kita semua ini cerdas gitu loh. Bukan semakin bodoh gitu. Kan begitu kawan-kawan. Ini yang saya jarang dapatkan di budaya kalian. Ketika kita membahas satu kitab misalnya Al-Quran, Injil, kawan-kawan Islam tidak menambahkan atau mengurangkan ya satu kata pun dalam frasa atau kosakata dalam Bible Anda. Anda menambah-nambahkan, mengurang-kurangkan, melebih-lebihkan berdasarkan asumsi. Itu tidak laku Bang dalam dunia akademisi. Tidak laku saya katakan. Yang laku itu ketika Anda bernarasi sesuai apa yang tertulis di situ. Jangan ditambahkan, jangan dikurangkan menurut asumsi Anda dengan alasan Anda dibimbing Roh Kudus. Sementara Anda sendiri tidak pernah lihat yang mana itu Roh Kudus. Jangan-jangan bukan Roh Kudus. Itu poinnya di situ. Nah, itu mungkin sedikit dari saya Bang, karena di sini sudah masuk saya break dulu kira-kira setengah jam mungkin. Silakan Bang Hos dilanjutkan ya. Silakan ya. Saya break dulu. Ya, Assalamualaikum. Brunda masih mendengar, Brunda?
Ustaz Tata, monitor Ustaz Tata. Oke, lanjut. Oke, ini ada sahabat FN. Selamat siang, sudah siang ya sahabat FN. Selamat siang, Abang host dan semuanya. Ya, silakan, ada yang mau disampaikan abangku? Mudah-mudahan dapat hidayah katanya. Ya. Bang, ini kan saya lagi belajar Bang untuk cari kepercayaan saya Bang kan. Ya, kalau boleh tahu Anda dari Kristen? Saya ini Bang gak ada agama Bang, ateis Bang. Oh ya, yang Anda